Bab 61. Su Xiao berpikir, dengan gerakan memutar tubuhnya yang fleksibel, ia menendang dada Zhu Yi yang sedang menukik ke arahnya, menyebabkan getaran hebat di dada masing-masing. Brengsek. Su tersenyum dan menatap dada masing-masing yang berukuran 36 F. Perasaan jijik muncul dari lubuk hatinya. Ia mendorong dada Zhu Yimin dengan keras, dan tubuhnya terlempar dan tergantung di atas lemari besi tempat penyimpanan berkas. Deng-deng 11. Zhu Yimin ditendang mundur 2 langkah oleh Su Xiao. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia memukul-mukul dada Zhu Yimin dan menerjang Su Xiao lagi. Deng 11. Zhu Yimin terdorong ke tengah lemari besi, dan lemari besi besar itu tiba-tiba melengkung dari tengah ke kedua sisi, sementara Su Xiao sudah menghindar ke satu sisi ketika sisi lainnya terbentur. Ah, apa yang kau lakukan? Cepat tahan dia. Setelah 2 kali kehilangan kekuatannya, Zhu menyadari bahwa lawannya mungkin telah mengendalikan ketidakfleksibelannya sendiri. Jika dia ingin menyakitinya lagi, itu akan lebih sulit. Jadi dia segera memerintahkan 2 petugas polisi yang frustrasi di sebelahnya untuk menangkap Su Xiao, yang membuat polisi tertekan. Tidak mungkin, mereka harus berpura-pura dengan wajah bengkak penuh lemak, ke arah Su tersenyum di masa lalu. Su Xiao secara alami kasar kali ini. Dia tidak tahu di mana tongkatnya ketika Zhu berimigrasi kepadanya untuk pertama kalinya, jadi dia menyambutnya dengan tangan kosong. Satu pukulan membuat seorang polisi terbang jauh di depan publik. Dia menghancurkan sisi lain di dinding dan menjadi mural. Dia perlahan turun dari tempat tidur dan jatuh ke tanah. Tapi ruangan ini terlalu kecil, terutama setelah orang-orang ini masuk. Ruang aktivitas Su Xiao menyusut karena aktivitas terus-menerus dari imigran Zhu dan pengepungan polisi ini. Akhirnya, dia terjepit di sudut. Dia memanjat dinding dengan 1 kaki dan 2 tangan, dan mencoba untuk keluar lagi. Tanpa diduga, di tengah udara, Zhu berimigrasi, yang berlari ke arahnya, tiba-tiba mendapat masalah. Dia meraih kaki Su Xiao dengan 1 tangan dan jatuh ke tanah. Dongyi 11, terdengar suara tumpul. Su Xiao tertegun melihat Zhu Yimin jatuh, lalu ia terbanting ke meja, menghancurkan meja kayu hingga berkeping-keping, lalu Zhu Yimin melemparkannya ke tanah. Zhu Yimin menggosok-gosokkan tangannya, memutar lehernya dengan 4 lapis dagu, lalu terbang, melipat tangannya, meluruskan kakinya, dan menekan Su Xiao dengan keras. Su terkekeh dan mendengus. Ia merasa tulang rusuknya patah. Karena dada Su Xiao bersentuhan dengan tanah, ia merasakan nyeri yang hebat dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Melihat Zhu Yi yang terus-menerus menekan tubuh Su Xiao, lemak di dadanya terus-menerus menekan wajah Su Xiao. Bau badan yang sangat busuk menusuk hidung Su Xiao, menyebabkan Su Xiao terbatuk-batuk, sehingga darah semakin banyak keluar dari mulutnya. Ia merasakan lemak berminyak terus-menerus menggesek tubuhnya, dan Su Xiao tak kuasa menahan rasa mual. Sedikit bersih, dia tak tahan bau berminyak. Tangan kirinya mencuat dari Zhu Yimin, dan cahaya coklat dari ujung jarinya berkedip samar. Tiba-tiba, seluruh tanah amblas sekitar 1 desimeter. Su Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk menopang tubuhnya dengan tangan kanan dan keluar dari tubuh Zhu Yimin. Kita semua mengira tanah amblas tiba-tiba itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tanah itu tak mampu menahan beban berat Zhu Yimin. Su Xiao berhasil mengeluarkan tubuhnya dari tubuh Zhu Yimin, dan kemudian elemen tanah mengambil kendali dan mulai memulihkan tanah ke keadaan semula. Namun Zhu Yimin, yang dengan cepat bangkit di belakangnya, tiba-tiba mengamuk. Dia memeluk Su Xiao dan perlahan memeluknya erat-erat. Dia merasakan tekanan di dadanya. Su Xiao memutar matanya beberapa kali dan merasakan tulang rusuknya yang terluka semakin parah. Raungan. Su Xiao meraung, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Tangan kiri dan kanannya membentuk cakar di dadanya. Orang-orang di sekitarnya mengira Su Xiao sedang menggaruk telinga dan insangnya karena sesak napas. Saat ia hendak tertawa, mereka melihat pemandangan tak terlupakan dalam hidup ini. Tongkat-tongkat yang semula berserakan di tanah, kini melayang di udara, seolah ditarik oleh sepasang tangan tak terlihat. Terlebih lagi, lemari besar yang ditabrak Zhu Yimin juga melayang di udara, dan berkas-berkas di dalamnya jatuh ke tanah. Su Xiao menendang kakinya dan membuat Zhu Yimin terhuyung ke belakang. Wus satu persatu. Satu persatu, tongkat-tongkat itu berterbangan ke arah Zhu Yimin seperti bunga pir di tengah hujan badai dan mengenai kepalanya. Zhu Yimin, yang tidak tahu apa-apa, mengira ia telah diserang. Ia meraung dan melemparkan Su Xiao ke udara, tetapi yang ia lihat hanyalah sebuah lemari besi besar muncul menimpa kepalanya, terhuyung-huyung. Boom, satu, lemari itu jatuh karena suara itu, menekan Zhu Yimin ke tanah. Zhu Yimin meraung dan jatuh ke tanah. Dahi tebalnya mengalir cairan merah dan putih, dan dia tidak tahu apakah itu lemak atau darah. Su Xiao jatuh dari udara dengan salto ke belakang dan menatap dingin ke arah Zhu, imigran yang tak sadarkan diri, yang terbaring di tanah. Kemudian, dengan 1 tangan, sebuah tongkat di tanah terbang ke tangannya. Su Xiao menimbang tongkat di tangannya. Ia hendak memukul kepala Zhu. Tanpa diduga,
Ia menghentikannya dengan kedua tangan. Ternyata ia adalah Baisa yang sedari tadi diam. Petik 2. Jangan berkelahi lagi. Wajah Baisa masih dipenuhi air mata yang belum kering. Ia menatap Sue dengan serius dan berkata sambil tersenyum. Kalau kau terus begini, mereka tidak akan mengampunimu. Hentikan. Akan kubuktikan pada mereka kalau mereka yang melakukannya duluan. Kau hanya membela diri. Berhenti, berhenti, berhenti. Kurasa kau sudah membuat beberapa kesalahan. Bukan aku yang membiarkan mereka pergi. Orang-orang inilah yang selama ini mencariku. Mereka ingin membunuhku, mengerti? Saat mereka mengepungku tadi, kenapa kau tidak terjun untuk memperjuangkan keadilanku? Sekarang saatnya kau datang dan memohon padaku, kata Sue dengan tatapan sinis, menatap Baisa sambil tersenyum. Benar saja, kalian semua polisi kulit hitam. Aku benar-benar salah paham. Su Xiao sedikit kecewa. Perbuatan Baisa benar-benar membuatnya merasa kasihan. Aku tidak menyangka gadis nerotik ini sebodoh itu. Kalau bukan demi menyelesaikan tugas, hubungan kita tidak boleh kaku. Aku khawatir Su Xiao akan langsung pergi begitu saja. Tidak, bukan seperti ini. Aku tidak bermaksud membantu mereka. Ketika mendengar Su Xiao salah paham, air matanya berlinang, dan matanya merah seperti hendak meneteskan air mata. Orang-orang jelas takut kau tidak akan bisa lolos saat itu, jadi mereka dengan baik hati mengingatkanmu. Bagaimana kau bisa datang ke sini dan menjadi anggota kelompok mereka sendiri? Sebenarnya, kesalahpahaman Su Xiao tidak bisa disalahkan. Alasan utamanya adalah Su Xiao tidak bisa memikirkan banyak hal. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya lolos sekarang. Brigade anti huru-hara pasti akan segera datang, dan pintu keluarnya diblokir. Semua orang menginjak kuda untuk menyalahkan pria gendut yang sudah mati ini, memaksakan masalahnya banyak. Su Xiao berpikir dengan marah bahwa dia akan melemparkan tongkat ke kepala Su. Tidak. Baisa yang ketakutan segera bergegas menghentikannya, ingin merebut tongkat dari Sue yang tersenyum. Baisa, apa kau sakit? Su tertawa dan hampir membalikkan sasha putih yang tergantung di tubuhnya. Dia meraung dan mengguncang kecantikan di sampingnya. Tiba-tiba, mata Baisa membeku dan pupilnya membesar dengan cepat. Dia bergegas ke depan Su Xiao dan memeluknya. Bang 11, suara tembakan terdengar, semua orang yang hadir, termasuk Su Xiao, tercengang dan merasakan getaran di depannya. Secepat mata telanjang Su Xiao, sebuah peluru melesat dari moncong tangan Feng Yiliang di depannya dan melesat ke arah punggung Baisa. Pupil mata Su Xiao membesar tak terhingga, dan bayangan-bayangan yang hilang di benaknya kembali menyatu, sebuah tembakan, sesosok tubuh yang jatuh ke genangan darah, tangisan tak berdaya, rasa sakit yang tak berujung. Tidak. Su Xiao tiba-tiba bangkit dan membuka matanya. Kedua bola matanya lebih besar dari lonceng tembaga. Ia menatap peluru di udara. Ia menggenggam Baisa erat-erat dengan satu tangan dan dengan cepat mengulurkan tangan kirinya. Berhenti, ayo. Peluncuran kendali elemen emas primer. Namun, ia masih dalam tahap awal, dan mustahil untuk mengendalikan peluru yang bergerak cepat di udara secara akurat. Su Xiao meraung. Seluruh ruangan bergetar. Tongkat-tongkat di tanah, lemari besi, kursi besi, dan borgol besi yang menekan Zhu Yi semuanya melayang di udara. Karena kendali elemen emas masih dalam tahap awal, Su Xiao tidak dapat mengendalikan peluru secara akurat. Akibatnya, benda-benda logam di seluruh ruangan diaktifkan olehnya, semuanya melayang di udara. Pemandangan ini sungguh spektakuler. Ketika peluru hanya berjarak 1 mm dari tubuh Baisa, Su Xiao akhirnya menemukan lokasi peluru. Peluru, ding 1, berhenti dan melayang di udara, sementara Baisa, dengan mata terpejam, tidak merasakan sakit untuk waktu yang lama. Petik 2. Apakah kau sudah naik ke surga? Baisa perlahan membuka matanya yang besar dan menatap pemandangan itu dengan kaget. Monster! Kau monster! Pistol di tangannya juga terserap oleh elemen emas, dan Feng Yiliang berteriak ngeri. Pergi! Su Xiao melambaikan satu tangan, dan beberapa tongkat melayang ke dada Feng Yiliang. Kemudian benda-benda logam di seluruh ruangan jatuh dan mengeluarkan suara gemerincing. Siapa? Siapa yang menembak? Di sini, Brigade anti ledakan akhirnya datang. Ketika mereka mendengar suara tembakan, mereka memiliki cara rahasia yang buruk. Ada pimpinan kedua tim aksi di kantor polisi, tetapi mereka seharusnya tidak membuat kesalahan. Mendengar suara tembakan itu, saya terkejut. Saya tidak peduli untuk memberikan peringatan sesuai aturan. Saya mendobrak pintu besi ruang interogasi dan bergegas masuk bersama sekelompok orang. Melihat kekacauan di seluruh ruangan, ketua tim Qin Ming dan anggota Brigade anti ledakan hanya bisa menghela napas. Apa yang terjadi di sini? Apakah ini gempa bumi? Bab 62. Saya Qin Ming, pemimpin Brigade anti ledakan. Saya telah menerima laporan bahwa Anda dicurigai menyerang polisi dan menyebabkan kepanikan. Saya harus segera menangkap Anda dan membantu penyelidikan. Saya harap Anda bisa bekerja sama.
Qin Ming menatap Zhu Yiliang yang terbaring di tanah dengan lemak berceceran dan tidak tahu hidup atau matinya, Feng Yiliang yang menggigil di sudut, polisi di tanah, dan Su Xiao yang terengah-engah karena terlalu banyak mengendalikan diri. Baiklah, saya akan membantu Anda dalam penyelidikan. Su Xiao hendak setuju, tetapi Bai Sasa yang melompat keluar dan berteriak kepada Qin Ming. Kapten Qin, saya harap Anda dapat mengetahui dengan jelas bahwa kedua orang ini, Zhu yang berimigrasi dan Feng Yiliang, tidak menerima suap, tetapi juga ingin melakukan kekerasan seksual dan memeras pengakuan. Saudara Su hanya membela diri. Saya dapat bersaksi bahwa mereka pasti yang memimpin. Sekarang giliran Su Xiaomeng. Gadis bodoh ini, yang baru saja berteriak agar tidak menyentuh kedua orang ini, kini berbicara sendiri lagi. Tapi sekarang dia diam saja, jadi dia ingin mengerti. Jika aku benar-benar menghajar kedua orang ini tadi, aku khawatir percuma saja Baisa bersaksi untuk dirinya sendiri sekarang, kan? Memikirkan hal ini, Su Xiao diam-diam mulai mengagumi Baisa di dalam hatinya, dan rasa sayang terhadap gadis ini tiba-tiba meningkat. Oh, kau yang menggerakkan tangan duluan. Qin Ming mendengar kata-kata Bai Sasa dan menoleh ke arah Feng Yiliang. Baiklah, Kapten Qin, jangan dengarkan omong kosongnya. Jelas dia melawan dan menggunakan kekerasan untuk menangkap kita. Dia ditundukkan setelah kita bersama-sama menindas Kapten Su. Feng Yiliang berkata dengan nada yang benar dan salah, sambil melambaikan seragamnya yang telah robek berkeping-keping oleh tongkat di lengannya. Qin Ming melirik pakaian masing-masing yang seperti rok jerami Hawaii. Dia juga melirik Zhu, si imigran, yang menempati seperlima area bawah tanah dan tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kemudian dia menatap Su Xiao, yang sedari tadi berada di pinggir lapangan, dan berpikir sejenak. Tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Aku bertanya, tunggu, siapa yang baru saja menembakkan pistol itu? Itu dia. Su Xiaogang hendak membuka mulutnya. Dia tak menyangka Feng Yiliang akan mengeluh lebih dulu. Dia menunjuk Su Xiao dan berteriak. Kau omong kosong. Kau yang menembak. Baisa berdiri dan menyela Feng Yiliang dengan kata-kata yang tegas. Siapa itu? Apa kau tidak tahu kalau menembak di kantor polisi adalah kejahatan berat, kata Qin Ming sambil mengerutkan kening. Anak ini, Kapten Qin. Kukatakan padamu, anak ini sangat jahat. Dia. Sambil berbicara, Feng Yiliang melambaikan tangannya untuk menggambarkan kejadian tersebut, tetapi bagaimanapun ia mengingatnya, ia tidak dapat mengingat apa yang terjadi sebelum dan sesudah ia menembak. Ia mencoba menggelengkan kepala, mencoba mengingat detail mengapa Su Xiao membuatnya merasa ngeri saat itu, tetapi ia sama sekali tidak ingat. Ia menoleh ke arah para polisi, tetapi ia melihat kebingungan yang sama di mata masing-masing. Ada apa? Ada apa dengannya? Kapten Feng, tidak apa-apa. Jika kau memang menyembunyikan sesuatu, aku akan memberikan penilaian yang adil. Qin Ming menatap Feng Yiliang yang ingin bicara tetapi terhenti. Ah, aku masih ingat tadi. Kenapa tiba-tiba aku tidak ingat? Feng Yiliang menggaruk telinganya dan berkata, tetapi hati Su Xiao jernih. Tangan kanannya di belakang punggungnya perlahan-lahan dipenuhi cahaya hijau yin-yang, kebingungan elemen kayu dan serbuk sari bunga. Karena sebelum Qin Ming tiba, polisi Feng Yiliang yang ada hampir pingsan, jadi mereka hanya memberi Su Xiao kesempatan untuk menunjukkan serbuk sari bunga yang membingungkan itu, dan membiarkan mereka secara selektif melupakan adegan ketika Su Xiao baru saja menunjukkan kemampuannya. Sedemikian rupa sehingga mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi, tetapi apapun yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat mengingatnya, tetapi Berta tidak terpengaruh. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan luar biasa Su Xiao, dia hanya terkejut. Dia tidak akan memiliki rasa takut mereka. Membingungkan Hua Fen hanya akan membingungkan orang-orang yang mentalnya terpengaruh. Dan bahkan jika Baisa dapat dipengaruhi, dia tidak ingin menghapus ingatan satu sama lain, yang juga merupakan rasa hormat yang terselubung untuknya. Tetapi pada saat ini, Baisa sedang melihat sekelompok orang yang menggaruk telinga mereka di depannya. Mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan keterkejutan. Dari sekarang hingga sekarang, hanya kurang dari 5 menit. Tanpa diduga, mereka melupakan semuanya dalam waktu yang begitu singkat. Dan itu kebetulan bahwa saya baru saja melupakan adegan ketika Su Xiao menunjukkan kemampuannya. Bahkan melihat peralatan besi yang berantakan di rumah, saya tidak dapat mengingat ingatan mereka. Baisa tidak berpikir mereka bercanda. Bagaimanapun, mereka sudah dalam situasi ini. Mereka tidak akan pernah menyerah. Satu-satunya kemungkinan adalah Su, yang diam di sampingnya, tersenyum. Apakah karena dia? Tapi kenapa kau masih menyimpan ingatan itu? Aku tak menyangka dia begitu percaya pada dirinya sendiri. Membayangkan dirinya kini menjadi satu-satunya orang dalam, Berta tersipu malu membayangkan kepercayaan Su Xiao padanya. Sungguh menyenangkan dipercaya dan dihormati. Jadi, diam-diam ia bersumpah untuk tidak mengkhianati Su Xiao, apapun yang terjadi. Su Xiao tentu saja masih belum tahu, karena ia berpura-pura menjadi orang yang sedikit memaksa, yang telah menarik perhatian Baisa, seorang wanita yang gugup.
Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, Kapten Qin, aku akui aku memang terlibat perkelahian kecil, tapi dua orang ini malah ingin memberiku hukuman yang lebih berat, bahkan menyiksaku dengan hukuman gantung, dan bahkan ingin menembakku saat aku hanya melawan. Kalau ada sampah seperti itu di kantor polisimu, keamanan publik di kota X benar-benar tidak stabil. Su Xiaoyu menghela napas. Dasar kau kentut, kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin aku menembak? Mendengar kata-kata Su Xiaoyu, Feng Yiliang langsung berteriak. Namun, ia tiba-tiba menyadari ada yang salah dan langsung menutup mulutnya. Sayangnya, sudah terlambat. Qin Ming bukan hanya pemimpin regu anti huru-hara, yang memiliki standar tertinggi dan mewakili efisiensi penegakan hukum tertinggi, tetapi juga wakil direktur Biro Kepolisian Kota X. Ia tidak hanya adil, tetapi juga jujur. Saat ini, ketika ia mendengar bahwa ia akan menembak, aku khawatir ia tidak akan mati. Berani sekali, Feng Yiliang, beraninya kau menembak di kantor polisi. Kurasa kau tidak mau duduk di sini, kan? Benar saja, Qin Ming menatap Feng Yiliang dengan dingin dan bertanya dengan kasar. Meski begitu, aku dipaksa oleh anak ini. Dia penjahat. Kapten Qin, kau harus mengurungnya. Jika kau melepaskannya, pasti akan merusak suasana sosial. Feng Yiliang tiba-tiba menunjuk Su Xiao dan berteriak. Oh, kalau begitu, tolong minta Tuan Su untuk ikut dengan kami. Sedangkan untukmu, sekarang aku umumkan bahwa Feng Yiliang, pemimpin kelompok kriminal itu, dicurigai melakukan kekerasan dalam penegakan hukum. Sekarang dia dipecat selama 1 minggu dan dihukum untuk diselidiki, kata Qin Ming, mengabaikan Feng Yiliang yang putus asa, berbalik tersenyum pada Su dan melepaskan borgol di pinggangnya. Meskipun dia bertekad untuk membantu Su Xiao, bukan berarti dia bersedia mengaku bersalah untuknya. Jika kau ingin dia berbohong dan mengarang informasi untuk membantu Su Xiao, itu akan lebih menyakitkan daripada membunuhnya secara langsung. Baisa sendiri bertekad untuk menjadi polisi yang baik dan jujur. Jika dia diminta untuk memilih antara kebenaran dan keadilan, dia tidak akan ragu untuk memilih tanpa pamrih. Dan Su Xiao benar-benar dicurigai terlibat dalam Perang Dunia Bawah, yang merupakan fakta, dan dia sendiri mengakuinya, jadi Baisa tidak bisa membantunya. Berta terdiam. Su tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Berapa banyak borgol yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 hari? Kemudian, saat dia mengulurkan tangannya dan hendak dikancingkan, seorang petugas polisi yang telah menunggu di luar ruang interogasi memanggil laporan, berlari masuk dan memberi hormat kepada orang-orang di ruangan itu. Kemudian dia membungkuk di telinga Qin Ming dan berbisik. Ekspresi wajah Qin Ming berubah dari kaku menjadi serius, lalu menjadi membenarkan. Ia menatap Su Xiao di depannya dengan tatapan rumit, memikirkannya, dan bergumam, jika memang dia menginginkan seseorang secara langsung, berarti kejahatannya tidak terlalu serius. Tak masalah jika mukanya akan diberikan. Ayo, tidak apa-apa, pergilah. Qin Ming melambaikan tangannya dan melepaskan tangan Su Xiao di hadapan Su Xiaobei yang kebingungan. Petik 2. Bohong. Petugas Qin, apa yang kau lakukan? Ini gerombolan. Apa kau mencoba melepaskannya? Feng Yiliang adalah orang pertama yang melompat keluar dan berteriak. Jika Qin Ming benar-benar melepaskan Su Xiao, itu akan baik-baik saja. Pemecatannya akan sia-sia. Awalnya, bahkan jika ia dipecat, setidaknya Su Xiao dikurung, dan ia memiliki hadiah hulian untuk diambil. Namun, begitu Qin Ming melepaskan Su Xiao, ia tidak hanya tidak memiliki hadiah untuk diambil, tetapi juga dibalas dengan marah oleh Su Xiao. Hal terpenting yang tidak boleh mereka lakukan adalah menyinggung orang di jalan. Meskipun mereka tidak bisa menghadapinya secara terbuka, diperkirakan mereka tidak bisa melakukan apapun secara diam-diam, bahkan penculikan dan pemerasan. Memikirkan hal ini, Feng Yiliang semakin bertekad untuk tidak membiarkan Su Xiao kembali dengan selamat, tetapi ia merasa Su Xiao terlalu kejam. Su Xiao bertanya pada dirinya sendiri, meskipun ia ingin membalas dendam, ia tidak seberbahaya Hulian, seorang penjahat yang kesalahannya harus dihukum. Feng Yiliang hanya memberinya pelajaran paling banyak. Lagi pula, Hulian adalah dalang sebenarnya di balik layar. Namun, Su Xiao juga penuh rasa ingin tahu. Adegan dramatis ini seperti naik roller coaster. Begitu ia naik turun, ia juga menatap Qin Ming, menunggu jawabannya. Seorang pria besar telah keluar untuk melindungi Su Xiao, dan ia harus meminta pengacara khusus untuk membebaskannya. Karena Su Xiao baru pertama kali melakukan kejahatan, dan orang itu sudah mengatakannya, kurasa ia tidak akan melakukan banyak hal serius, jadi biarkan saja dia pergi. Qin Ming tersenyum dan mengangguk kepada Su. Ketika ia berbicara tentang orang itu, tatapannya jelas penuh rasa hormat, yang membuat Su Xiao kembali bingung. Lingkaran pengaruhnya di kota X baru saja dimulai, dan ia memiliki lebih banyak musuh daripada teman. Jika seseorang mengatur untuk menjaga Su Xiao dengan baik di penjara, ini adalah skenario yang normal. Bab 63. Tapi sekarang seseorang datang untuk membebaskan dirinya. Bagaimana mungkin Su Xiao tidak penasaran?
Adakah orang sebesar itu di lingkaran yang kukenal yang bisa bicara di kantor polisi? Su Xiao berpikir, tenggelam dalam pikirannya. Namun, Feng Yiliang masih belum menyerah dan berseru, tidak, petugas Qin, kau memutarbalikkan hukum publik dan privat. Bagaimana mungkin para tahanan yang sudah sepakat untuk segera dibebaskan? Aku ingin melaporkanmu. Haha, aku tidak sebaik kau dalam memutarbalikkan hukum publik dan privat. Dan, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa selama orang itu meminta jaminan, bahkan jika direktur datang sendiri, wajah ini akan diberikan. Qin Ming berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia menghormati pria itu. Yah, dia penjahat. Bagaimana bisa kau membiarkannya begitu saja? Dia harus menanggung hukuman yang pantas. Feng Yiliang masih enggan menangis, hanya tersenyum pada Su dan menatap matanya yang penuh pembunuhan. Mata Su Xiao menatap Feng Yiliang. Dia sudah memutuskan untuk mengampuni nyawanya. Bagaimana mungkin makhluk ini begitu tidak tahu berterima kasih? Berkali-kali mencari masalah sendiri, benarkah mereka cemburu? Memikirkan hal itu, Su Xiao mematahkan jarinya ke arah Feng Yiliang dan berseru bersama, Koutou, Pak, yang membuat Feng Yiliang langsung melompat ke belakang Qin Ming. Kapten Qin, lihat, dia masih ingin memukulku. Qin Ming melirik Su Xiao yang masih tenang dan kalem. Dia diam-diam merasa bahwa orang ini tidak berada di kolam renang. Kondisi pikiran seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Sebaliknya, Feng Yiliang, yang pemalu seperti tikus, menggelengkan kepalanya. Kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Pikiran Feng Yiliang dan keinginannya untuk bertarung dengan Su Xiaodou jelas jauh berbeda. Namun, untuk meyakinkan publik, dia memikirkannya dan kemudian berkata, karena kita semua sudah mengatakan ini, kita bisa menyingkirkan kejahatan besar dan kejahatan hidup. Kita harus mendenda Su Xiao 5.000 yuan sebagai hukuman. Lihat, ruang interogasi macam apa yang kau rusak, kata Qin Ming tegas dan serius. Feng Yiliang, mulai sekarang, kau bukan lagi pemimpin tim kriminal. Apa yang masih kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak pulang dan merenungkannya? Tapi aku... Feng Yiliang ingin menjelaskan sesuatu, tetapi melihat ekspresi kecewa Qin Ming, tatapan sinis Su Xiao, dan tatapan menghina Baisa, ia tahu bahwa ia merasa malu tinggal di sini. Jadi ia memelototi Su Xiao sambil tersenyum, lalu melarikan diri bersama sekelompok polisi yang terluka. Kali ini, Baisa tampak menarik napas dan terduduk di tanah. Sebenarnya, hatinya masih tidak ingin terjadi apa-apa pada Su Xiao. Lagi pula, melalui momen hidup dan mati tadi, dia tidak tahu bahwa dia memiliki belenggu kecil dengan Su Xiao di hatinya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang sopan berkacamata emas dan membawa tas kerja mencondongkan tubuh dari luar ruangan dan bertanya, siapa Tuan Su? Ya, saya Su, jawabnya sambil tersenyum. Pria parubaya itu masuk dan membungkuk kepada para polisi di depannya. Kemudian, ia mengulurkan tangan kirinya kepada Su Xiao dan berkata, saya pengacara pribadi Tuan Su yang bergelar medali emas. Panggil saja saya pengacara Mi. Silakan ikuti saya ke aula untuk mempersiapkan kasus ini, dan setelah itu Anda bebas setelah menyelesaikan formalitasnya. Su Xiao menjabat tangan mereka yang terulur, tetapi hatinya dipenuhi gejolak. Ini pengacara Mi di kota X siapa yang begitu bersemangat memintanya untuk membebaskan dirinya sendiri. Su Xiao semakin bingung. Ia terus mencari orang-orang penting yang dikenalnya. Sayangnya, ia tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ada rasa sakit yang menusuk di kepalanya, yang hampir membuat Su Xiao pingsan. Su Xiao gemetar dan hampir jatuh. Pengacara Mi membantunya. Ada apa denganmu? Apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, ini sudah tua. Ayo kita selesaikan formalitasnya dengan cepat. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di kantor polisi sebentar saja. Su Xiao melambaikan tangannya, merasa familiar dengan perasaan lemah itu, memberitahu bahwa ia adalah akibat dari penggunaan kendali elemen yang berlebihan, tak menyangka kali ini akan lebih intens. Su Xiao ingin mengucapkan selamat tinggal pada Baisa. Ngomong-ngomong, ia ingin berterima kasih atas bantuan mereka hari ini dan menjalin hubungan baik kembali. Akibatnya, gadis itu hanya terduduk di lantai. Ketika pengacara Mi masuk, ia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Terlebih lagi, ia sakit kepala dan tidak punya waktu untuk menemukannya. Jadi ia pergi bersama pengacara Mi, dan tim Qin Ming juga ikut keluar. Namun Baisa, yang bersembunyi di bawah mejanya, terbaring di lantai, menatap pengacara Mi yang telah pergi. Ia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia? Dengan bantuan pengacara Mi, Su Xiao mencatat pengakuan yang ambigu tentang keterlibatannya dalam Lengmo. Kemudian, dengan ketulusan pengacara Mi, ia kembali ke vilanya yang masih hangat. Sebelum pergi, Su Xiaozao menggelengkan kepalanya, meraih pengacara Mi, dan bertanya, pengacara Mi, siapa orang dewasa yang Anda bicarakan? Mengapa dia mau membantu saya? Pengacara Mi berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia bertanya kepada saya sebelum pergi. Saya tidak bisa memberitahu Anda identitasnya.
Maaf, saya harus memberitahu Anda. Su tertawa. Benar saja, hasilnya sama seperti yang ia pikirkan. Jika orang itu benar-benar ingin membantu dirinya sendiri, ia telah mengatakannya dengan jelas di awal, tetapi sekarang ia tidak mau. Pengacara Mi menatap Su dengan senyum malu. Setelah memikirkannya, ia berkata, tetapi Tuhan ingin aku memberitahumu sesuatu. Oh, apa yang kau bicarakan? Dia bilang kau harus memanfaatkan waktu untuk memperkuat kekuatanmu. Ngomong-ngomong, orang dewasa juga bilang kau akan segera bertemu, kata pengacara itu. Petik 2 petik 2. Su Xiao mengantar pengacara Mi. Rasa sinkop yang kuat muncul di benaknya. Ia terhuyung ke sofa, jatuh tersungkur, lalu pingsan. Keterikatan Xiang Musheng dengan elemen air perlahan memulihkan saraf Su Xiao yang kelelahan dan tubuhnya yang lelah. Malam harinya, Su Xiao baru tersadar. Ia menggelengkan kepala dan tertawa getir. Sepertinya kemampuanku saat ini masih terlalu lemah. Kemampuan mengendalikan elemen memang kuat, tapi sayang sekali aku terlalu menguras energi mental. Begitu aku bertemu musuh dengan daya tahan yang kuat, aku sama sekali tidak punya cara. Lagi pula, jika bukan karena teropong kecil hari ini, tembakan Feng Yiliang pasti akan merenggut nyawa Baisa dengan akurat, dan sekarang ia bahkan menghabiskan begitu banyak tenaga untuk mengendalikan peluru pistol kecil. Di masa depan, ketika ia menghadapi senjata panas, ia pasti akan mati. Su menertawakan template statusnya dalam benaknya dan mengamatinya dengan saksama. Wang Maha Kuasa. Su Xiao. Jenis kelamin, laki-laki. Efektivitas tempur komprehensif, 100 periode kelelahan mental. Memiliki poin pengetahuan, minus 340 poin pengetahuan. Memiliki pengetahuan. Peremajaan tangan senior, pesulap menengah, penjualan menengah, jet kunedo tingkat lanjut, bakat seni menengah, kontrol elemen emas primer, kontrol logam, kontrol elemen kayu menengah, kontrol elemen air menengah, kontrol air palsu, kontrol elemen api menengah, peningkatan kekuatan tempur, kontrol elemen tanah menengah, kulit membatu, kontrol elemen emas primer. Tugas yang ada, 3/3. Tugas 1. Perampokan kecantikan. Pengenalan misi. Sebagai tuan rumah sistem tertinggi dan berkuasa, bisakah kau hidup tanpa ditemani wanita? Persyaratan tugas. Pulihkan Jiang Kr dan Wang Ying untuk menjadi pacar pada saat yang sama, dan biarkan mereka saling mengakui keberadaan. Durasi misi, 1 tahun. Hadiah misi. Keterampilan ruang tingkat lanjut. Pesona menengah, 200 poin pengetahuan. Hukuman kegagalan, impotensi seumur hidup. Tugas 2. Kaisar Bawah Tanah. Pengenalan tugas, ambil langkah pertamamu, satukan pasukan bawah tanah kota X, dan jadilah pemimpin geng. Durasi tugas, 3 tahun. Hadiah tugas, 300 poin pengetahuan. Kuasai seni bela diri kuno tingkat menengah. Luar biasa. Hukuman kegagalan, siaran langsung dengan Wu Kei, makan ayam oleh 10.000 orang. Penyelesaian tugas, 1/6. Tugas khusus 3. Karena situasi terkini host telah terdeteksi, tugas wajib dilepaskan. Tujuan tugas. Biarkan Baisa merebut hati pihak lain dengan syarat mengetahui identitas aslinya. Hadiah tugas. Lunasi semua utang host, bakat musik menengah. Hukuman kegagalan. Pesona pribadi host turun 10 poin, dan tidak bisa lagi mendapatkan dukungan dari lawan jenis. Durasi tugas. Tidak terbatas. Tingkat penyelesaian tugas, 70%. Demi mewarisi keluarga, saya harap host dapat memahami dan merasakan niat baik sistem secara mendalam. Hampir semua tugas yang dilepaskan sistem bersifat jangka panjang, hampir tidak ada yang dapat diselesaikan dengan mudah, dan hukuman tugasnya sangat buruk. Su Xiao menatap halaman itu tanpa petunjuk apapun dan menggaruk telinganya. Dia menatap minus 340 poin pengetahuan di depannya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah aura melintas di benaknya, dan seterusnya. Berhutang. Su Xiao teringat saat ia berada di tahap tengah kebangkitan 4 elemen, ia masih memiliki waktu setengah tahun lagi. Kini ia telah melunasi separuh utangnya. Salah satu imbalan dari tugas wajib Berta adalah melunasi semua utangnya. Artinya, selama aku berhasil merebut hati Berta dalam waktu setengah tahun selama masa pelunasan utang, berapapun utangku, aku bisa langsung melunasinya, kan? Daripada bekerja keras mencari ilmu dan melunasi utang dalam 6 bulan terakhir, lebih baik menyingkirkan Baisa dalam waktu setengah tahun dan merasakan kenyataan melunasi utang dalam sekejap. Dasar. Ada-ada saja. Su Xiao melompat dari sofa dengan gembira. Karena ia bisa melunasi utangnya, ia juga bisa berinisiatif melakukannya, kan? Bukankah mungkin untuk memilih sendiri barang-barang di pusat perbelanjaan sistem? Dingyi 11. Tips ramah dari sistem untuk host bodoh, setelah utang tak terbayar dalam waktu setengah tahun dan host hampir bangkrut, mohon pertimbangkan kemampuanmu sendiri dan buat keputusan lagi. Ah, hahaha, sistem, aku tahu soal bakmu lagi. Jangan bujuk aku, entah aku marah atau tidak. Semua barang bagus di malmu harus kubawakan secepatnya. Tunggu.
Bab 64. Wajah Su Xiaozeng yang bersemangat tiba-tiba tertegun. Ia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin adegan ini selalu terasa familiar, dan selalu ada perasaan terjebak. Sistem, panggil tugas khusus untuk merebut hati Berta. Su Xiao tiba-tiba teringat sesuatu, meraung, dan tiba-tiba sebuah halaman muncul di benaknya, diikuti oleh suara dingin sistem. Ding, tugas wajib 3. Tujuan tugas, biarkan Baisa merebut hati satu sama lain dengan syarat mengetahui identitas aslinya. Hadiah tugas, lunasi semua hutang tuan rumah, bakat musik menengah. Hukuman kegagalan, pesona pribadi tuan rumah turun 10, dan tidak bisa lagi mendapatkan perhatian dari lawan jenis. Durasi tugas, tak terbatas. Semua demi mewarisi keluarga, kuharap tuan rumah dapat memahami dan menghargai niat baik sistem. Su Xiao memeriksa tata letak tugas berulang kali, sama seperti sebelumnya, kecuali bahwa tugas ini wajib, entah itu tujuan tugas, hadiah, atau... ya, hukumannya mabuk, tetapi mengapa sistem memberikan tugas yang sama pada dirinya sendiri? Fang Su tiba-tiba bingung, memeriksa informasi tugas. Hei, tidak. Tunggu, batas waktu. Tidak ada batas waktu. Apa kau bercanda? Ada juga tugas tanpa batas. Maksudmu aku tidak bisa menyelesaikannya seumur hidupku? Su Xiao tiba-tiba teringat tugas menyatukan dunia bawah. Saat itu, ia pikir itu sangat sederhana. Ia pikir 3 tahun yang diberikan sistem terlalu lama. Akibatnya, ia menyadari setelah akhirnya mengetahui tata letak pasukan dunia bawah di kota X periode 3 tahun itu singkat, dan air di kota X terlalu dalam. Tanpa beberapa tahun, mustahil untuk menyatukan. Selain itu, poin pengetahuan yang dibayarkan hanya setengah tahun, yang sepenuhnya sejalan dengan situasi pendapatan poin pengetahuan normal Su Xiao. Jadi saat itu, Su Xiao berpikir bahwa batas waktu penyelesaian tugas yang diberikan sistem pastilah yang paling realistis, atau bahkan lebih awal dari waktu normal, jadi batas waktu tanpa batas ini takut. Apakah sulit untuk tanpa batas waktu? Tidak ada batas waktu. Bahkan keberadaan sistem yang begitu kuat dapat menilai bahwa mustahil untuk mendapatkan Baisa sendirian. Artinya, ini bukan 1 atau 2 tahun, tapi hampir mustahil. Lalu kenapa kau mempublikasikannya kepadaku? Ini menyenangkan. Benar-benar tak bisa berkata-kata. Selain itu, sistem ini juga menawarkan hadiah menarik untuk melunasi semua poin pengetahuan dari utang. Orang-orang dengan sedikit pemikiran normal diharapkan mengikuti alur sistem. Memikirkan hal ini, Su Xiao menarik napas dalam-dalam. Ini agak terlalu dalam. Ding Yi 11. Jangan khawatirkan tuan rumah. Sistem ini berpikir 3 kata, tanpa batas waktu, lebih baik. Jangan percaya. Jika tuan rumah tidak menyukai 3 kata ini, sistem dapat langsung mengubahnya menjadi 1 atau 2 hari. Tidak seburuk itu. Lagi pula, tuan rumah adalah yang terbesar. Untuk pertama kalinya, suara dingin sistem terdengar sedikit provokatif, yang membuat Su tertawa sejenak. Ia hampir menangkap maksud wanita jalan licik ini. Selalu ada orang yang ingin mencelakaiku. Kita tidak punya batas waktu. Kedengarannya menyenangkan tidak punya batas waktu. Su tertawa dan memarahi diam-diam, lalu cepat-cepat berkata, bercanda, mengubah menjadi 1 hari 2 hari, bahwa dirinya tidak stabil untuk gagal. Bagaimana mungkin ia melakukannya dalam 1 atau 2 hari hanya karena temperamen Berta? Lihat hukumannya. TTT, jangan pernah mendapatkan dukungan dari lawan jenis, dukungan dari sesama jenis, aku ingin itu berguna untuk kentut. Ding Yi, tuan rumah punya solusi positif, 1 poin pengetahuan diberikan, dan tuan rumah sekarang berutang 339 poin pengetahuan. Su Xiao terus memikirkannya, dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini terlebih dahulu. Lagi pula, ia memprovokasi semakin banyak musuh. Ia bisa melunasi tugas itu secara perlahan dalam waktu setengah tahun, tetapi musuh-musuhnya tidak bisa menunggu. Ada banyak kekuatan tersembunyi yang tersembunyi di balik Su Xiao. Sistem, berapa banyak utang yang bisa kau tanggung? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Su Xiao memutuskan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya terlebih dahulu. Selama tidak terlalu mahal, bahkan jika terjadi sesuatu saat itu, selama bisa dilunasi, seharusnya tidak ada masalah. Ding 1500 poin pengetahuan. Aku akan pergi, sebanyak itu. Berapa banyak tugas yang harus kulakukan untuk mendapatkan uang? Su Xiao berseru kaget dan kehilangan suaranya. Ding, otakku rusak. Tuan rumah bisa memilih untuk tidak berutang. Jika ia memilih melampaui batas kemampuannya membayar utang, jiwa dan raganya akan direnggut begitu ia gagal membayar utang. Su Xiao tidak terhibur dengan sistem penggoda kali ini, tetapi ia mempercayainya. Ia harus mempertimbangkan kemampuannya membayar utang atau apakah ia memilih untuk berutang. Dalam kehidupan nyata, entah berapa banyak orang yang telah menghancurkan keluarga sempurna mereka karena riba. Su Xiao takut tragedi ini akan terulang kembali. Ia menggigil membayangkannya. Namun, daripada menunggu musuh datang untuk membalas dendam,
lebih baik meningkatkan kekuatan agar lebih percaya diri. Kedepannya, pikir Su Xiao. Setelah melihat 340 poin pengetahuannya, beberapa dari mereka berteriak dengan enggan, "Sistem, keluarlah, bagaimana dengan 1 poin pengetahuan Laozi? Bagaimana dengan 339? Kau tidak bisa memberikannya kepadaku hanya karena 1 poin. Siapa yang belum mengumpulkannya poin demi poin?" Dingyi 11. Sistem terlalu malas menghitung poin pengetahuan 1 digit, maafkan aku. Yah, asal kau memberiku sedikit pengetahuan, lagi pula, otakku tidak bekerja dengan baik. Peningkatan kemampuan pengendalian elemen berbeda dari kemampuan profesional sebelumnya. Dibutuhkan lebih dari 120 poin pengetahuan untuk meningkatkan dari tingkat dasar ke tingkat lanjut. Namun, untuk menyeimbangkan gangguan obsesif-kompulsifnya, pengendalian elemen emas dasar, pengendalian logam dalam rentang kecil, pengendalian elemen kayu menengah, pengendalian kayu, kontrol elemen air tingkat menengah, awalnya dapat mengontrol semua objek yang mengandung air. Kontrol elemen api tingkat menengah. Api yang membara, dapat mengendalikan api yang lebih besar, meningkatkan kekuatan tempur komprehensif tuan rumah. Kontrol elemen tanah tingkat menengah, dapatkan kulit membatu. Sistem, tingkatkan kontrol elemen emas primer ke tingkat menengah. Dengan lambaian tangannya yang besar, Su Xiao menghapus 120 poin pengetahuan dan memberikannya kepada sistem. Jumlah poin pengetahuan juga berubah dari minus 340 menjadi minus 460. Ding, sistem tidak dapat mendengarmu, kata sistem Ao Jiao. Su Xiao tiba-tiba melebarkan matanya dan merasakan bahwa semua elemen di udara di sekitarnya tampak memiliki kehidupan. Ia bahkan dapat menyentuh semua produk logam di sekitarnya. Dingyi 11. Selamat kepada tuan rumah, kontrol elemen emas primer telah ditingkatkan ke tingkat menengah. Dapatkan bonus kontrol elemen. Metal Frenzy. Sistem Dingyi 11 sedang ditingkatkan. Tuan rumah telah mengumpulkan semua elemen dari 5 elemen dan meningkatkannya ke kendali menengah. Kondisi memungkinkan untuk membuka pelat elemen alami. Memuat inisialisasi elemen alami. Petik 2. Su Xiao baru ingat bahwa sistem pernah mengatakan bahwa selama Anda mengumpulkan kendali 5 elemen menengah, Anda dapat membuka modul kendali elemen yang lebih kuat. Elemen alami mengacu pada energi unsur di alam, tetapi Su Xiao tidak tahu banyak tentang apa itu. Namun, karena lebih tinggi dari unsur-unsur kelima unsur tersebut, maka diperkirakan tidak lebih buruk dari kelima unsur tersebut. Dingyi, selamat kepada tuan rumah karena telah membuka piring elemen alami dan piring undian berhadiah elemen alami. Selamat kepada tuan rumah karena telah membuka bagian undian berhadiah elemen alam dan mendapatkan undian berhadiah gratis. Titik. Sistem sedang diperbarui. Petik 2. Yo, sistem kesadaran, berikan undian berhadiah. Nah, kendali elemen emas tingkat menengah, kendali elemen alam, undian berhadiah senilai 300 poin pengetahuan, senilai 120 poin pengetahuan. Su Xiao dengan bersemangat memanggil piring undian elemen alam, yang di atasnya terdapat kotak-kotak gelap yang tak terhitung jumlahnya, penuh misteri dan hal yang tidak diketahui, dan tidak dapat melihat apa isinya. Di tengah kotak-kotak ini terdapat penunjuk besar dengan slot kartu. Su Xiao memasukkan kartu peluang undian gratis ke dalam slot kartu. Dengan bunyi, bas penunjuk mulai memilih dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia berhenti di atas kotak di sebelah kiri. Kotak yang awalnya gelap tiba-tiba bersinar dan perlahan terkelupas satu demi satu lapisan. Sebuah kristal hijau keluar dari kotak dan terus berputar di udara. Akhirnya, ia berubah menjadi pusaran hijau kecil dan berputar-putar di udara. Dingyi, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan kendali elemen angin tingkat menengah. Kendali elemen angin tingkat menengah, terus tertiup angin, dan angin akan bertiup kencang. Kemudian pusaran hijau kecil itu berputar dan terbang ke tubuh Su Xiao. Hembusan angin dingin menyerang tubuhnya, dan rasa nyaman tak pernah terasa di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung terasa segar. Perlahan ia mengulurkan tangan kanannya, berpikir sejenak, pusaran biru kecil yang terlihat dengan mata telanjang muncul di atas tangannya, terus-menerus melahap udara di sekitarnya, mengeluarkan suara, susu. Angin. Su Xiao terkejut melihat elemen angin mengendalikan kemampuan tambahan di baliknya. Apakah ini keterampilan ringan yang legendaris? Bisakah kau benar-benar terbang di udara? Memikirkan hal ini, Su Xiao merasa bersemangat dan berpikir, Su Xiao segera membuka jendela Prancis besar di ruangan itu, lalu melompat. Sebuah lompatan. Ia jatuh dari lantai 2, meskipun itu adalah pelindung kulit membatu dengan elemen tanah, ia tetap jatuh. Sue tertawa dan menepuk-nepuk rumput liar di kepalanya. Halo, sistem, apa kalian bercanda? Produk ini jelek, Sue tertawa terbahak-bahak dalam hati menuduh si pencari keuntungan sistem. Sayangnya, sistem tampaknya sedang memperbarui barang-barang di mall, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Sue tertawa dan menggelengkan kepalanya. Memikirkan kembali apa yang baru saja terjadi, aku membuka lenganku perlahan, merasakan unsur angin di udara, dan berkomunikasi dengan mereka.
Secara bertahap, aliran udara muncul di kaki Su Xiao, dan angin tak terlihat perlahan menyeret Su Xiao ke atas, membuat kakinya berangsur-angsur terangkat dari tanah, sehingga seluruh orang itu melayang kurang dari setengah meter dari tanah. Bab 65. Ini benar-benar hal yang bagus. Su Xiao mencobanya. Dia pikir itu membunuh orang dan membakar. Tidak, itu sangat membantu untuk kesatriaan. Nilai poin pengetahuan. Agar tidak terlihat oleh seseorang yang kebetulan lewat, Su Xiao berhasil menahan kegembiraannya dan berlari kembali ke kamar. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya menenangkan suasana hatinya, Su Xiao dengan santai menambahkan sedikit kekuatan fisik, siap untuk mempelajari elemen angin ini. Dengan mata tertutup, Su Xiao mempelajari dirinya sebelumnya, membuka lengannya, dan mulai berkomunikasi dengan elemen angin. Ya. Kenapa tidak banyak induksi dan kendali angin? Dia baru saja merasakan sensasi Superman, kenapa tidak? Apakah itu dimakan oleh sistem terkutuk yang tidak bermoral ini? Memikirkan hal ini, Su Xiao bertanya dalam hatinya, sistem, kendali elemen angin. Apa kau menggelapkannya? Serahkan dengan cepat. Ding, tuan rumah bodoh, identifikasi selesai. Setelah itu, sistem mengabaikan senyum Su, dan Su berkata, kau bukan sistem yang bagus. Jangan ganti topik, serahkan saja. Ding, sistem punya hati nurani. Sistem berbicara tanpa hati nurani. Su tertawa dan meraung, aneh sekali kau punya hati nurani. Serahkan saja padaku. Sue tertawa saat itu dan benar-benar marah. Ia melupakan semuanya. Ia kembali dan menutup jendela. Dari mana asalnya? Ia tidak punya cara untuk mengeluh tentang sistem. Ding, petunjuk, keluar. Kemudian sistem benar-benar mengabaikannya. Sebesar apapun kerugian Su Xiao, ia mengabaikannya. Paling-paling, ia menjawab bahwa sistem sedang diperbarui. Su Xiao tidak punya pilihan selain memikirkannya dengan saksama. Ia tetap jatuh. Bahkan jika dilihat orang lain, ia masih memiliki kendali elemen kayu agar mereka lupa. Seperti pencuri, Su keluar sambil tersenyum, lalu menemukan tempat sepi yang tak seorang pun akan menginjakkan kaki, siap mempelajari elemen angin. Sue tertawa. Baru saja hendak merasakan kendali elemen angin, Su Xiao mendengar suara itu, menggigil dan terhuyung-huyung, siapa kau? Suara ini agak familiar. Hari ini, Su Xiao sedang asyik mengendalikan elemen angin. Di mana kau ingat pertemuan itu? Lagi pula, ini sudah tengah malam, psikopat mana yang datang dan pergi jauh-jauh untuk mencarinya dan menakut-nakutinya. Su tersenyum dan berbalik, seorang Leng, polisi kulit putih. Bagaimana wanita gugup ini bisa menemukannya? Jelas dia tidak terekspos, jadi bagaimana wanita ini bisa menemukannya? Baisa sedikit malu. Dia bisa bilang itu karena dia tidak bisa tidur di tengah malam, kemudian dia menemukan rumah Sue Xiao dengan caranya sendiri. Aku minta maaf. Aku hanya memikirkan. Baisa tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia tidak fokus. Su Xiao menyela Baisa, ada apa? Petugas Bai mencariku. Kalau tidak apa-apa, aku akan kembali tidur. Su Xiao masih tidak tahu apa yang Berta inginkan darinya. Jika ia sedang sakit hati, itu akan buruk. Hati Baisa tiba-tiba hancur, kau begitu. Menjauhkan orang dari jarak ribuan mil. Ingin mengatakan kalimat ini, tetapi merasa malu, ia hanya bisa menelan ludah, hanya air mata di pelupuk mata, hampir jatuh. Su tersenyum dan menatap Baisa di depannya. Ia ingin menangis dan berkata, kau. Tidak, jangan menangis. Apa maksudmu? Selama aku tidak naik gunung dan menuruni lautan api, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menemani seorang pria sejati. Sue tersenyum seolah-olah ia akan mengerahkan seluruh tenaganya. Baisa melihat air mata itu berubah menjadi senyuman, kalau begitu kau ikut aku. Su tertawa pelan dan menggodanya, oh. Kita mau kemana? Apa kau ingin melakukan sesuatu yang menarik? Mau makan malam? Baisa merasa ia datang ke sini karena hantu. Ia adalah seorang wanita muda yang bertemu di tengah malam. Sungguh bertemu, itu hanya pertemuan biasa. Dalam hati, Baisa menyangkal keras bahwa ia tidak mau mengakui bahwa ia hanya ingin melihat Sue tersenyum. Mungkin karena mereka yang hadir telah kehilangan ingatan mereka, dan hanya dirinya yang belum terhapus. Hari ini, ia hanya ingin berterima kasih padanya. Ya, tentu saja. Setelah makan malam, Su Xiao sengaja menunjukkan senyum yang tidak ramah, kita. Hanya untuk makan malam, mau pergi atau tidak? Jangan tarik ke bawah. Titik. Pergilah, aku tidak bisa pergi. Lagi pula, tidak mudah bagi beberapa wanita cantik untuk mengundangku makan malam akhir-akhir ini. Su Xiao sengaja merendahkan dirinya sendiri, pergilah, tapi aku sudah bilang sebelumnya, aku tidak punya uang untuk membayar. Aku yang traktir, jangan nyengir, katanya. Kemudian dia memimpin jalan menuju tempat parkirnya sendiri. Su tertawa dan menjawab, lalu mengikuti Baisa. Tindakan ini membuat Baisa merasa sangat senang dan ragu apakah dia orang yang salah. Seharusnya ini bukan Su Xiao. Tapi,
Lupakan saja, pergi di depan Baisa menggelengkan kepalanya, Sue tersenyum, kau bukan laki-laki, bagaimana bisa berjalan lebih lambat dariku? Tidakkah kau tahu kalau aku laki-laki? Su Xiao sepertinya bermaksud mengatakan sesuatu, Baisa hampir tidak bisa bernapas, kulihat kau bukan laki-laki. Di belakangnya, napas panas berembus di leher Berta, benarkah? Petugas Bai, maukah kau mencoba? Melihat Baisa, dia segera mempercepat langkahnya dan hampir melarikan diri. Su Xiaoxin tertawa, tetapi dia tidak menyadari bahwa wanita dengan keberanian besar itu sebenarnya cukup polos. Kota X adalah kota metropolitan. Bahkan di tengah malam, kota ini juga penuh dengan lampu. Baisa sudah terbiasa dengan kota ini dan menemukan sebuah kios yang tampak bagus. Su Xiao melahapnya dengan lahap. Berta bertanya dengan rasa ingin tahu, Su Xiao, kau reinkarnasi dari hantu kelaparan? Atau kau benar-benar tidak makan selama berhari-hari? Sangat lapar. Sue tertawa lama dan belum makan sebanyak itu. Ia menyeka mulutnya dan berkata, petugas Bai, bagaimana bisa kau? Baisa memutar matanya, kau masih memanggilku petugas Bai. Aku sudah mengundangmu makan malam. Apa kau masih begitu asing? Sue bertanya ragu-ragu sambil tersenyum, haruskah aku memanggilmu Sasha? Jangan seperti ini. Meskipun itu membantu tugasnya yang tak terbatas, jangan berkembang begitu cepat, kan? Tepat ketika Su Xiao sedang bermimpi, ia mendapat tatapan mata putih dari Baisa, kau ingin menjadi cantik. Jika aku tidak memanggilmu petugas Bai, haruskah aku memanggilmu Nona Bai? Tapi rasanya seperti sudah berkarat. Su berkata sambil tersenyum, atau kau mau? Baisa menyerah, tetapi sungguh tidak ada cara untuk membawanya. Baiklah, baiklah, kalau begitu kau bisa memanggilku Sasa. Baiklah, Sasha, kenapa kau tiba-tiba ingin mencariku? Su Xiao mengikuti arus kebaikan dan menanyakan pertanyaan yang sangat ingin ia tanyakan. Itu membantunya untuk lebih dekat dengan tugas yang tak ada batasnya. Baisa tertegun. Ya, kenapa ia ingin menemukannya? Memikirkannya, tidak terpikir alasan yang tepat, hanya pot yang pecah, hanya ingin mencari seseorang untuk melindungiku. Kau tahu malam besar, seorang gadis di luar tidak aman. Tidak ada yang lebih baik dariku di kepolisianmu. Aku tidak percaya. Sasha, jangan pikir aku anak berusia 3 tahun. Su Xiao berpura-pura serius dan berkata, lagi pula, kau. Berta berpikir bahwa Su Xiao, yang begitu cerewet dan cerewet, terlalu penuh kebencian. Ia segera menyela dan berkata, jangan bicarakan itu lagi. Aku tidak bisa menemukan seseorang untuk menemaniku. Imajinasimu terlalu kaya. Sayang sekali tidak menjadi penulis. Petik 2. Su Xiao segera menghentikan tebakannya, Baisa hanya menghela napas lega, tetapi tidak bisa melihat lebih jauh apa yang dipikirkan Su Xiao. Orang seperti apa Su Xiao? Berta tidak bisa menebaknya, tetapi dia tidak perlu tahu, kan? Dengan senyum tiba-tiba, Baisa duduk di sebelah Su Xiao dan mendekat ke telinganya, menyemprotkan udara panas, seolah menggodanya. Coba tebak kenapa aku mencarimu di tengah malam. Su Xiao sedikit gugup, tetapi dia tetap diam, kenapa? Apa kau tidak takut padaku? Aku juga takut padamu. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tahu kau tidak. Mata Baisa kabur, dan dia bersandar pada tubuh Su Xiao dengan lembut, menarik banyak tatapan hijau dari orang lain. Yang membuat Baisa cantik, bertubuh indah, berjiwa heroik, berjalan di jalanan pasti menjadi pusat perhatian lawan jenis. Sayangnya, ia gugup dan memiliki kekurangan IQ. Kau harus percaya padaku, akulah yang sebenarnya sedang memikirkan iblis untukmu. Su Xiao menahan diri dan melangkah mundur. Kau tahu, indera keenam wanita itu akurat, desaknya. Su Xiao terdiam, tetapi ia tidak memenuhi syarat untuk melawan indera keenam wanita, bahkan sekarang ia telah melampaui orang biasa. Baisa memesan bir dan membuka tutupnya. Ia tidak terlihat seperti seorang gadis, apakah kau tertarik untuk pergi ke bar nanti? Su tersenyum terkejut, bar, kau bukan. Bagaimanapun, Baisa adalah seorang polisi. Mustahil baginya untuk pergi ke bar-bar gelap ilegal itu. Jika ia pergi, ia juga akan memeriksanya. Su Xiao menghela napas lega, tetapi ia masih ingat pertanyaan yang sangat penting. Bagaimanapun, ia adalah orang yang ingin menjadi pemimpin dunia bawah di masa depan. Beberapa aturan tidak diketahui. Lucu, kan? Bar biasa-biasanya tutup jam segini. Bagaimana caranya ke sana? Baisa memutar bola matanya, bar biasa kan tidak buka lama. Aku tidak tahu banyak tentang itu. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak tersedak birnya, aku bodoh. Sepertinya masuk akal. Ia harus mengakui bahwa ia memang bodoh. Meskipun sekarang ada sistem yang tidak bermoral, ada beberapa hal yang benar-benar tidak ia ketahui. Dalam beberapa hal, ia memang tidak tahu sebanyak Berta. Mungkin ia akan bertanya pada Berta suatu saat nanti. Pikiran ini membuat Sue tersenyum. Baisa tidak tahu bahwa Su Xiao telah memperhatikannya, pertama karena tugas tidak bermoral yang diberikan sistem, dan sekarang karena apa yang telah ia ungkapkan.
Bab 66. Sasha, apa kau yakin bisa menemukannya? Su Xiao bertanya dengan sengaja, bagaimana kalau aku tidak menemukannya? Kau tahu, keluargaku tinggal jauh. Tidak, kau bisa datang ke rumahku dulu. Begitu selesai bicara, Baisa yang putih dan awan merah terbang dengan pipi berlipat ganda, tidak berani bicara lagi, hal semacam ini, sungguh agak kurang pantas. Su Xiao tertawa dingin, lalu menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing, tidak, sama sekali tidak. Aku bukan pria sejati. Liu Xiaohui telah bereinkarnasi, dan wanita cantik tidak akan berantakan. Yang lebih penting adalah dia ingin kembali dan berlatih pengendalian elemen angin di malam hari dan dini hari. Apakah dia ingin berlatih di rumah Baisa? Sudah diduga Baisa akan menolak, tetapi dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih. Apa yang harus dia senangi atau sedihkan? Itu masalahnya. Dingin di bawah wajah cantiknya, Baisa duduk di posisi sebelumnya, mulai diam, membiarkan Sue tersenyum entah kenapa, apa yang membuat Baisa menjadi seperti ini. Sudah kenyang. Kalau sudah kenyang, ayo pergi. Setelah menyapu makanan, Baisa bertanya dengan dingin. Su tidak mengerti, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, ayo pergi. Baisa mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk membayar. Su Xiao memimpin dan mengeluarkan dompetnya, aku ikut. Bolehkah aku mentraktirmu? Lagi pula, penghasilannya sekarang puluhan ribu setahun. Biar saja seorang gadis mentraktirnya. Kemana dia akan pergi nanti? Entah apakah dia harus meminta bantuan Baisa lagi. Baisa terkejut, kamu punya uang. Frustrasi, Su Xiao mengeluarkan uang itu dan menyerahkannya kepada bos, aku seperti orang tanpa uang. Baisa tidak ragu, seperti. Pakaian Su Xiao seperti ini ketika dia menjatuhkan anjing untuk mengunyah kotoran, jadi dia terlihat sangat malu. Seperti kata pepatah, orang mengandalkan pakaian dan kuda mengandalkan pelana, dan pakaianlah yang membuat malu. Secantik apapun penampilan Su Xiao, itu tidak berguna. Tak heran Baisa berpikir begitu. Sekarang aku punya sudakian, aku mengandalkanmu untuk mentraktirku. Baisa bercanda. Ia tak akan membuat Sue tertawa saat ia benar-benar harus membayar tagihan. Lagi pula, ia tak ingin terlalu banyak berurusan dengan Sue. Tingkah lakunya yang tak biasa hari ini membuatnya merasa tak terduga. Su Xiao mempertimbangkan semuanya, baiklah, asal kau memberiku sedikit biaya makan, kau boleh memesan apa saja. Ia sangat percaya diri. Ia benar-benar bisa melakukan apapun yang ia mau. Aku khawatir kau tak mampu membelikan apa yang kuinginkan, katanya. Dia tidak bercanda. Dia berasal dari keluarga terpandang dan telah melihat banyak hal baik. Su Xiao mungkin tahu bahwa wajahnya masam, kalau begitu, aku tidak akan pergi. Kemudian dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Dia bahkan tidak butuh uang kembalian. Su Xiao, kau masih bukan laki-laki, kau menentang apa yang kau katakan. Baisa menghentakkan kakinya dan menyusul Sue. Dia berkata sambil tersenyum, kau janji, ikut aku. Su tersenyum tipis dan menjawab, jangan pergi, tidak bisa bayar, takut malu. Sungguh memalukan. Lebih baik kembali berlatih mengendalikan elemen angin. Berta memanggilnya, kau mau kembali berdiri. Kalau kau tidak pergi, aku akan mengantarmu. Sekarang dia melihat punggung Su Xiao, dia entah kenapa takut. Mengapa? Apakah dia benar-benar tertarik pada pria misterius ini? Mustahil. Su Xiao siang mengira rumahnya ada di pinggiran kota. Di tengah malam, hanya ada sedikit tempat penyewaan mobil, dan ia enggan pergi ke pinggiran kota. Ia berbalik dan berkata sambil tersenyum, tolong antar aku. Melihat perubahan Su Xiao yang begitu cepat, Baisa kembali tertekan dan membuka pintu mobil, masuk. Setelah mendengar ini, Su Xiao segera masuk ke dalam mobil. Namun, justru kursi belakang mobil yang membuatnya takut akan dorongan hati Baisa. Baisa terdiam, dan mobil pun melaju kencang ke pinggiran kota. Meninggalkan Su Xiao di belakang, ia bahkan tidak bisa melihat lampu belakang dalam beberapa detik. Su Xiao menyentuh hidungnya dan merasa sedikit malu. Sepertinya ia telah melakukan kesalahan. Lupakan saja, tidak peduli, tunggu sampai ada kesempatan untuk meminta maaf. Su Xiao samar-samar ingat bahwa apapun kesalahan pria, mereka harus mengakui kesalahan mereka terlebih dahulu. Agar tidak memiliki batas bawah dan integritas tugas, dan hal-hal selanjutnya, Su Xiao memutuskan untuk menyerah, bukan untuk meminta maaf, tidak peduli apakah ia salah. Berjuang. Tapi sekarang aku harus membiasakan diri dengan elemen angin, tugas terkutuk itu, tapi aku harus berjuang demi hidupku dan mempertaruhkan kebahagiaanku seumur hidupku. Aku tidak punya cara untuk mempertaruhkan diriku sendiri. Su Xiao tidak begitu kurang cerdas. Jujur saja, dia memang bodoh. Elemen angin jauh lebih kuat di luar daripada di dalam. Su Xiao merasakan elemen angin yang ceria di sekelilingnya, dan tubuhnya melayang perlahan. Masih setengah meter, sekeras apapun Su Xiao mencoba, sekuat apapun ia berusaha, tetap saja setengah meter. Sistem, keluarlah.
Su Xiao memutuskan untuk mempertanyakan sistem, kalau tidak, ia tidak akan tidur nyenyak saat tiba hari ini. Ding, kontrol elemen angin tingkat menengah, bagaimana tuan rumah ingin melakukannya? Sistem menjawab dengan dingin, tetapi tidak ada suara, dan Su tertawa terbahak-bahak. Itu saja. Apa tidak ada tanda-tanda kultivasi? Sialan sistemnya, panas banget. Kalau nggak peduli, ya sudahlah. Su tersenyum sejenak, lalu menenangkan diri, dan mulai memikirkan kendali elemen angin. Angin. Selain terbang, apa ada bonus kecepatan? Ubah saja arah elemen anginnya sedikit. Lalu Su Xiao menyadari garis itu tetap garis, sedikit di luar kendali. Bukan, itu tembok. Berhenti. Kenapa tidak bisa berhenti? Su Xiao setelah jatuh tertimpa kotoran anjing, wajahnya memar, akhirnya minum pil dan naik ke tempat tidur. Langit cerah dan anginnya cerah. Ponsel Su Xiao berdering keras. Dengan tidak sabar, ia menekannya dan mendengar suara Wang Qiang yang ketakutan. Kakak Xiao, ada sesuatu. Katakan apa saja. Su Xiao masih linglung, jadi ia mengambil langkah santai. Entahlah. Orang-orang dari geng Serigala Darah menanyakan keberadaan kakak tertua mereka di mana-mana. Mereka baru saja meninggalkanku. Wang Qiang merendahkan suaranya, Kakak Xiao, apa yang bisa kau lakukan? Dialah satu-satunya orang yang tahu tentang hal itu malam itu. Su Xiao mempercayainya dan tidak menghapus ingatannya, jadi Wang Qiang memberitahu Su Xiao segera setelah geng Serigala Darah pergi. Su Xiao menyipitkan matanya, reaksi geng Serigala Darah begitu cepat. Mustahil. Malam itu, ia mengubur bulu kuning itu jauh di dalam tanah dengan kendali elemennya sendiri. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Geng Serigala Darah sedang menggali sedalam 3 kaki, jadi hampir saja kota selatan akan diruntuhkan. Kita juga target pertama. Kakak Xiao Ge, buat keputusan. Begitu. Kau harus bertahan. Jangan panik. Aku akan membicarakannya nanti. Su Xiao berkata sambil tersenyum, pada saat yang sama, jangan tunjukkan kaki kudamu, kalau tidak, kau tahu. Wang Qiang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Su Xiao, jadi dia harus menjawab, baiklah, Saudara Xiao, saya akan menunggu perintah Anda. Dan Saudara Xiao, geng Serigala Darah merespons begitu cepat, seolah-olah karena rutinitas harian melaporkan perdamaian, Liu Gang. Pesan Wang Qiang sangat penting. Su Xiao menutup telepon dan tidak ingin tidur lagi. Sekarang dia dipenuhi rasa malu. Karena dia tidak bijaksana saat itu, dia membuat keputusan itu. Sekarang sepertinya dia dalam masalah. Namun, jika Anda mendapat masalah, Anda tidak dapat menyelesaikannya, jadi Anda harus menerima hukumannya. Anda tidak dapat melihat bahwa pemimpin geng Serigala Darah sangat mencintai saudaranya yang tidak tahu kebesaran langit dan bumi. Tidak masalah jika ada lebih banyak variabel. Dia sekarang berkembang di kota X, mungkin di masa depan, sistem yang tidak bermoral akan membiarkannya pergi ke ibu kota provinsi untuk bertarung terlebih dahulu dan mengetahui sedikit informasi. Su mencibir, cari saja. Aku khawatir mereka tidak akan menemukannya bahkan jika mereka menggali sedalam 3 kaki. Di bawah kendali elemen tanah, tubuh si rambut kuning yang hancur telah terkubur jauh di dalam tanah. Menggali sedalam 3 kaki saja tidak cukup. Memikirkan hal ini, Su Xiao merasa jauh lebih tenang. Ia sama sekali tidak khawatir. TKP telah lama dikembalikan ke penampilan aslinya. Ia memang tepat untuk menemukan tersangka. Sayangnya, tidak ada bukti. Apakah geng Serigala Darah lebih suka membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang lolos? Memang benar Su Xiao seorang vegetarian. Jadi, setelah memikirkannya, Su Xiao tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia hanya menelepon Wang Qiang dan memintanya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang geng Serigala Darah secara rahasia, untuk mempersiapkan masa depan, untuk berjaga-jaga jika geng Serigala Darah benar-benar tidak tahu apa-apa, tetapi ia sangat menderita. Ketika Wang Qiang pergi makan besar, Su Xiao tidak tahu harus berbuat apa ketika ia kembali. Ketika teringat Wang Ying, ia merasa khawatir dan tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Ying. Benar-benar mengkhawatirkan. Berbaring di tempat tidur dengan tubuh besar, Su Xiao menatap langit-langit lalu tertidur di masa lalu, yang membuat Baisa, yang sedari tadi mengetuk pintu di luar, tertekan. Ia kembali merenung sejenak, dan merasa perilakunya agak keterlaluan, apalagi hubungan mereka masih agak aneh, jadi ia datang untuk menuntut Xiao dan meminta maaf, tetapi ia sudah lama tidak ke sana, dan tidak ada seorang pun. Su Xiao sendirian di tempat terbuka seperti itu, dan ia tidak mempekerjakan siapapun. Dengan keahliannya sendiri, ia tidak takut pada apapun, jadi ia hanya membuka pintu, dan beberapa bangunan masih terkunci. Baisa tidak tahu di gedung mana Su Xiao tinggal. Setelah beberapa kali ke sana kemari, kakinya terasa pegal, dan ia melihat Su Xiao menguap dan berdiri di jalan setapak. Apa yang kau lakukan? Su Xiao mungkin tidak akan bisa bangun jika ia tidak samar-samar ingat seseorang mengetuk pintu. Sebelumnya ia merasa lega, tetapi sekarang ia mulai pulih. Aku, hanya demi tengah malam, maafkan aku. Hanya untuk meminta maaf,
sudah sejauh mana Baisa pergi? Sue tersenyum dan menatap Baisa dari atas ke bawah dengan heran. Kau lari dari kota ke pinggiran kota hanya untuk meminta maaf padaku. Baisa tersipu. Ia punya mobil dan ia tidak lari jauh. Mengetahui bahwa ia malu, Su Xiao tidak bertanya lagi. Ia membawanya ke gedung tempat tinggalnya dan menuangkan segelas air di depannya. Aku jarang tinggal di sini. Tidak ada yang menarik untuk menghiburmu. Kau bisa pulang setelah beristirahat. Sepertinya kau sudah lama mencariku. Terlalu besar untukmu. Aku tidak tahu kamu tinggal di gedung mana, jadi. Baisasa menjelaskan beberapa kata, dan menyadari bahwa semakin ia menjelaskannya, semakin gelap warnanya. Melihat senyum Su, Baisasa tersipu. Baiklah, baiklah, jangan menggodamu. Kau tidak lelah berlari sejauh ini hanya untuk hal sepele seperti itu. Su Xiao menuangkan segelas air ke Baisa lagi, istirahatlah yang baik lalu kembali. Meminta maaf seperti ini sungguh tulus. Lagi pula, aku tidak punya nomor teleponmu, jadi maksudmu, aku akan memberimu ponselku, tanyanya sambil tersenyum. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya... Sue tertawa dan menyela, oke, aku tahu. Aku tidak akan menggodamu. Sungguh, ini ponselku. Nanti, jika kau ingin seseorang menemanimu makan malam atau melakukan apapun, datanglah padaku. Kau harus berubah menjadi sosok virtual di sini. Su Xiao, apa yang kau bicarakan? Siapa yang menyuruhmu pingsan? Baisa marah, melihat ekspresi marahnya, Sue tersenyum, berpikir dia benar-benar imut. Sue tertawa. Dia tidak menjawab kata-kata Baisa. Dia takut akan marah pada Baisa. Ia akan mati karena usia tua nanti. Keuntungannya tak sebanding dengan kerugiannya. Belum lagi tugasnya, ia mungkin membutuhkan Baisa di masa depan. Bahkan, ia merasa sedikit bersalah. Lagi pula, ia mendekati Baisa dengan tujuan memanfaatkannya, jadi ia hanya bisa memanfaatkan kesempatan setiap hari untuk menebusnya, dan ia tak bisa berkata apa-apa lagi nanti. Sempoa itu berderak di hatinya. Ia melirik arlojinya, berdiri, dan berkata, terima kasih atas airnya. Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Su Xiao segera berdiri dan berkata, aku akan mengantarmu. Baisa langsung menolak, lalu pergi dari sana seolah-olah sedang melarikan diri, seolah-olah ada monster yang mengejarnya. Setelah menyentuh hidungnya, Su Xiao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dalam hati, aku manusia pohon giok dan angin. Apakah ada serigala, harimau, dan macan tutul? Begitu takut, saudaraku. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Ying. Saat mengantar Baisasa, Su Xiao teringat Wang Ying tanpa alasan. Ia mengangkat telepon genggamnya dan menelepon. Namun, ia mengerutkan kening setelah mendengar suara di sana. Mati, bagaimana tiba-tiba mati lagi? Su Xiao memiliki firasat baik di hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia berharap Wang Ying tidak ada hubungannya. Jika tidak, ia akan menghancurkan orang yang menyakiti Wang Ying. Sambil memegang telepon genggam, Su Xiao memaksa dirinya untuk memikirkan Wang Ying dengan cara yang baik. Jika telepon genggam Wang Ying mati dan teleponnya mati secara otomatis, itu lelucon. Su Xiao tahu betapa baiknya bibinya, dan ia tidak bisa langsung percaya bahwa bibinya yang melakukannya. Lagi pula, ia mungkin tidak akan berhasil membalas dendam. Kekuatan adalah semua kekuatan. Su Xiao tidak pernah begitu, bersemangat untuk mendapatkan kekuatan. Duduk diam sejenak. Setelah menenangkan diri, Su Xiao tiba-tiba ingin membeli mobil. Ia sudah punya SIM, yang diminta orang tuanya. Dengan kekayaannya saat ini, apa gunanya membeli skuter? Dengan skuter, pergi kemanapun cukup praktis. Memikirkan apa yang harus dilakukan, sekaligus mengisi waktu, provinsi ini telah menunggu. Su Xiao takut ia tak bisa berhenti memikirkan Wang Ying, kecelakaan apa yang menimpanya. Ponselnya tiba-tiba berdering, Su Xiao menggigil, siapa ini, mengagetkanku. Pelan-pelan, Su tersenyum melihat nama itu, lalu segera menjawab. Yinger, akhirnya kau menjawab telepon. Su Xiao, maafkan aku. Ponselku baru saja hilang. Aku tidak menerima teleponmu. Ada apa? Nada bicara Wang Ying agak aneh, tetapi Su Xiao tidak terlalu memikirkannya. Tidak, aku merindukanmu. Di ujung telepon, Wang Ying tersipu dan pura-pura marah, ku dengar kau punya kekasih baru. Aku merindukanmu. Kau selingkuh dengan siapa? Si pembicara tidak bermaksud mendengarkan, dan si pendengar memang bermaksud mendengarkan. Su Xiao merasa bersalah tanpa alasan, tidak, Yinger, dengarkan aku. Telepon terputus sebelum aku selesai berbicara. Halo, Yinger. Su Xiao menelepon lagi dan mendapati teleponnya mati lagi. Aneh, tapi Wang Ying baik-baik saja. Sedang dalam perjalanan. Saudara Xiao, barusan geng serigala darah datang lagi. Mereka ingin bertemu denganmu dengan nama. Mereka bilang mereka tidak akan pergi sampai bertemu denganmu hari ini. Jika kau tidak mau bertemu mereka, mereka harus menghancurkan geng hijau.
Wang Qiang mengirim pesan kepada Su Xiao, dengan nada putus asa. Su tersenyum dan tatapannya dingin. Apakah geng Serigala Darah benar-benar akan membunuh 1000 orang secara tidak sengaja, bukan hanya satu? Dan apa gunanya anggota geng Serigala Darah pergi ke geng hijau? Mereka begitu sok benar sampai bilang akan punah. Dia pikir dia benda, atau mungkin manusia. Bercanda. Su Xiaoxin mencibir dan memberi Wang Qiang pesan, biarkan mereka menunggu. Lalu ia mengabaikannya dan pergi ke toko 4S untuk mengambil mobil. Wang Qiang memasang wajah getir. Leluhur kecil dan geng Serigala Darah tidak mudah terprovokasi. Meskipun naga yang kuat tidak menindas para pemimpin lokal, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Itu lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Siapa yang peduli dengan kehidupan orang-orang kecil ini? Sekarang Su Xiao masih kakak laki-laki. Jika terjadi kecelakaan, seperti kemampuan sihir Su Xiao hancur, Anda hanya bisa mati sebagai teman tawa tetapi bukan yang miskin. Begitu ide buruk muncul di benak Wang Qiang, ia langsung memadamkannya sendiri. Mereka adalah orang-orang terpenting di jalan. Jika mereka jatuh di kedua sisi dan lolos dari maut, ia tidak akan hidup lama. Setelah keluar, ia berkata, itulah yang Su Xiao, kenapa masih belum datang? Jangan taruh darah kita di mata geng serigala. Seorang antek yang menyimpang berpura-pura berkuasa, menepuk meja, dan menunjuk hidung Wang Qiang, cepat, serahkan Su Xiao itu padaku, atau aku akan membuatmu makan terlalu banyak dan pergi begitu saja. Wang Qiang baru saja ingin mengatakan sesuatu, ia mendengar sebuah suara, potong jarinya, usir geng itu. Wajah adik laki-laki itu langsung memucat, kakak. Halo, saya Liu Hu. Di mana Tuan Su Xiao? Pengunjung itu langsung mengabaikan adik laki-laki yang berpura-pura berkuasa dan bertanya dengan sopan. Adik laki-laki yang telah memohon belas kasihan diseret keluar. Wang Qiang menahan kepanikannya dan menunjukkan senyum rendah hati, Su Xiao sedang melakukan sesuatu. Mohon tunggu Ketua Liu. Liu Hu melihat Wang Qiang sedikit bingung dan tidak banyak bicara. Mungkin dia baru pertama kali bertemu orang seperti itu. Su Xiao adalah target pertama perjalanannya ke kota X. Dia memeriksa, saudaranya Liu Gang dan dia pernah berkonflik sebelumnya. Su Xiao menunjukkan keterampilan yang luar biasa, jadi dia secara alami mencurigai Su Xiao. Di sisi lain, Su Xiao tidak bosan mendengarkan pengenalan model mobil oleh penjual. Di tengah perkenalan, telepon berdering. Wang Qiang menjelaskan masalahnya dengan jelas dalam beberapa kata ketika Su Xiao menjawab telepon. Menurutmu siapa itu? Su Xiao tidak percaya. Tidak ada yang salah dengan telinganya. Hanya saja nama itu sedikit mengejutkannya, jadi dia membenarkannya. Serigala Darah Liu Hu. Wang Qiang mengulangi, saudara Xiaoge, Liu berkata terus terang untuk bertemu denganmu. Apakah kamu ingin melarikan diri dan menghindari pusat perhatian? Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk menghalangi waktu. Jika Su Xiao ingin melarikan diri, itu sudah cukup. Senyum Su acuh tak acuh, sedikit rasa takut dan tegang, tidak perlu, aku pergi sekarang. Penampilannya sungguh membuat Wang Qiang mengagumi kualitas psikologisnya. Jika dia jadi dia tidak akan setenang Su Xiao. Setelah meminta maaf kepada staf penjualan, Su Xiao menghentikan mobil dan pergi ke geng hijau jalan selatan. Liu Hu, pemimpin geng Serigala Darah, datang langsung ke pintu. Sungguh menarik. Dia tidak tahu jejak apa yang ditinggalkannya, jadi polisi dan Liu Hu menemukan pintu itu begitu cepat. Duduk di dalam mobil, Su Xiao terus memikirkan masalah ini. Setelah memikirkannya, dia tidak menemukan jejak mencurigakan apapun yang ditinggalkannya. Entah dia penggemar atau hanya sekadar curiga. Wang Qiang, siapa Tuan Liu Hu? Su Xiao langsung masuk, duduk, dan bertanya. Liu Hu berkata sambil tersenyum, saya. Anda pasti Tuan Su Xiao, kan? Su tersenyum tipis dan mengangguk, saya, Tuan Liu, apa ada urusan dengan saya? Adik laki-laki saya kurang bijaksana. Dia sedang melakukan sesuatu yang tidak terlalu elegan di kota X akhir-akhir ini, dia tiba-tiba kehilangan kontak. Saya tidak tahu kemana Tuan Su Xiao pergi. Liu sangat sopan, dan kata-katanya tidak terdengar seperti nada bicara orang besar. Su Xiao berpura-pura menoleh ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya dengan menyesal, Tuan Liu, maafkan saya tidak tahu kemana saudara Anda pergi. Tatapan Liu sedikit kecewa, lalu ia mengangguk, baiklah, terima kasih, Tuan Su. Silakan kemari. Ia mengambil sejumlah uang dari stafnya, 10.000 yuan ini sebagai permintaan maaf dan kompensasi. Terima kasih, Tuan Su. Ayo pergi. Su tertawa dan melihat ke belakang mereka ketika mereka pergi. Liu Hu ini sangat jauh di dalam kota. Dengan penglihatannya saat ini, wajar saja jika Liu Hu berusaha menahan keinginannya untuk membunuh dan mempertahankan penampilan yang sopan. Liu Hu orang yang sangat licik dan kejam, kalau tidak, dia tidak akan membuat geng sebesar ini di ibu kota provinsi. Wang Qiang menghela napas lega. Mendengar kata-kata Su Xiao, ia menambahkan, tapi kedua orang ini bermain sendiri di permukaan.
Padahal, mereka bersaudara. Aku bisa melihatnya, kalau tidak, aku tidak akan terburu-buru datang ke kota X. Su tertawa dan melempar untuk bermain-main dengan $10.000. Sayangnya, orang itu sangat pelit, tidak mau mengeluarkan uang. Ini untukmu. Silakan makan makanan enak. Su Xiao menyerahkannya kepada Wang Qiang, aku pergi membeli mobil dulu. Hampir tidak ada gunanya datang ke sini. Namun, ketika aku bertemu Liu Hu, aku benar-benar ingin putus asa. Beberapa hal akan mudah dilakukan. Wang Qiang menatap tangan kakek Mao, agak malu, seperti sedang memegang kentang panas. Kakak, senyumlah, uang ini untukmu. Sue tersenyum dan melambaikan tangan. Aku tidak butuh uang. Ambil saja. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Tanpa menunggu Wang Qiang melanjutkan penolakannya, Wang Qiang pun menghilang, meninggalkan tatapan kosong. Berjalan di jalan, Su Xiao sedang tidak ingin membeli mobil. Ia langsung pergi ke studio lukis mimpi. Tiba-tiba ia ingin bertemu Jiang Ke. Tepat sebelum itu, Jiang Ke bertemu dengannya dan menggoda Wang Ying. Sayangnya, ini benar-benar merepotkan. Su Xiao membeli beberapa makanan penutup di AIDU, lalu pergi melukis mimpi untuk mencari Jiang Ke. Dia berharap Jiang Ke ada di sana, tetapi dia tidak ada, sungguh kontradiktif. Halo, apakah Jiang Ke ada di sini hari ini? Su Xiao sempat beristirahat sejenak sebelumnya, tetapi ia ingin ikut. Ia tidak makan hidangan penutup, jadi ia langsung masuk. Dia ada di studio A11 hari ini. Itu masih studio terakhir. Anda bisa langsung ke sana. Resepsionis melihat Su Xiao mencari Jiang Ke, lalu melihat Su Xiao dan memberitahunya. Su Xiao mendorong pintu dengan lembut. Jiang Ke sedang melukis dengan tenang. Ia membelakangi pintu. Ia tidak tahu ada yang masuk. Su Xiao selalu berdiri di belakangnya dan menunggunya selesai melukis. Mungkin ini soal bakat. Sekarang lukisan-lukisan Jiang Ke semakin indah. Dari sudut pandang Su Xiao, semuanya luar biasa. Setelah meregangkan badan, Jiang Ke bertemu Su Xiao, yang berdiri tak jauh darinya. Siapa yang masuk? Aku tidak bilang, kata Jiang Ke sambil menoleh ke belakang, ingin melihat siapa yang masuk ke studio. Sue, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya untuk melihat alasan Su Xiao dan Wang Ying berciuman mesra, Jiang Ke memperlakukan Su Xiao lebih dingin dari sebelumnya. Bukankah kau menghabiskan akhir pekan yang bahagia dengan pacarmu? Su bertanya dengan senyum masam, kenapa, kau cemburu? Jiang Ke berkata dengan ekspresi ringan, kau adalah penyelamatku, tapi apa hubungannya dengan cemburu? Sekalipun aku ingin cemburu, sepertinya aku tidak punya status dan identitas. Su Xiao meletakkan makanan penutupnya, berjalan ke sisinya, jadi maksudmu, kau ingin cemburu karena status dan identitas. Jiang Ke menyangkal bahwa cerita Su Xiao hampir benar. Pagi itu, ia melihat seorang gadis yang temperamennya jauh lebih baik darinya, mencium Su Xiao. Melihat punggungnya, ia tahu betapa cantiknya gadis itu. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan Jiang Ke terpuruk. Dan tatapan mata Su Xiao yang begitu serius pada gadis itu, ia juga tahu bahwa gadis itu adalah pacarnya. Malam itu, Su Xiao menyerbu mahkota untuknya. Ketika dia melambaikan tangannya, itu sudah cukup bagi siapapun untuk memiliki ketakutan seumur hidup. Sebelum itu, dia menunjukkan keinginannya, dan Su Xiao pergi membantunya dengan beruang besar itu. Banyak, 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 banyak. Dia tidak lupa, tidak akan lupa, lagi pula, di dunianya yang sederhana, Su Xiao meninggalkan banyak jejak, juga tidak dangkal, cemburu. Cuka rasanya tidak enak. Jiang Ke pahit dan sepat. Memikirkan hal-hal ini, dia merasa tidak punya siapa-siapa untuk diceritakan. Aku akan mentraktirmu makan malam. Jangan marah, oke. Su Xiao tidak tahu bagaimana membujuk gadis-gadis, dan Wang Ying tidak perlu dibujuk. Melihat Jiang Ke yang marah di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dia berbicara dengan sangat terampil. Dia benar-benar tidak tahu cara merayu wanita, dan tidak bisa memikirkan apapun setelah memeras otaknya. Tidak, dan aku tidak marah, kata Jiang Ke dengan mulut penuh. Su tidak bisa tertawa atau menangis. Apa yang ingin kau lakukan, Nona? Aku ingin menjadi pacarmu. Jiang Ke tampak marah dan berkata, Su tersenyum dan melebarkan matanya, Ke, apa yang kau bicarakan? Sekali lagi, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Aku bilang, aku ingin menjadi pacarmu. Jiang Ke mengumpulkan keberaniannya dan mengulangi, aku bisa bergabung dengannya. Kau bisa bilang ya atau tidak? Jiang Ke tahu bahwa keputusan ini agak mengejutkan, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, setelah berhari-hari, ia ingin mengerti. Ia pun melepaskan Su Xiao, rela menanggung keluhan seperti itu untuknya. Menyingkirkan keterkejutan di hatinya, Su berkata dengan getir sambil tersenyum, jangan membuat masalah, Nona. Aku tidak bisa menginjak dua perahu. Kalau sampai terjadi apa-apa,
aku akan jadi sampah yang membuat 10.000 orang meludahiku, anak baik. Petik 2. Ia membujuk Jiang Ke'er dengan bermuka dua, tetapi Jiang Ke'er tampaknya berhati besi. Ia tetap tidak berubah pikiran. Su Xiao akhirnya diancam akan dibunuh oleh Jiang Ke'er dan dengan berat hati menerimanya. Namun, ia berkata kepada Jiang Ke'er bahwa jika ia bertemu seseorang yang disukainya di masa depan, ia tidak akan pernah mengikatnya dan membiarkannya menemukan kebahagiaannya sendiri. Lagi pula, ia tidak akan memberi Jiang Ke'er nama pacar. Lagi pula, ia menyukai Wang Ying lebih dulu, dan Jiang Ke'er setuju. Sejauh ini, setengah dari tugas telah selesai. Ding, selamat atas setengah kemajuan misi tuan rumah, perampokan kecantikan. Semoga tuan rumah terus bekerja keras. Sistem muncul, meminta sebuah kalimat, lalu tidak ada suara. Su Xiao senang bahwa tugas ini adalah langkah pertama, dan Long March keluar selangkah demi selangkah. Ayo, aku lapar. Apakah kamu selalu mengundangku makan malam? Jiang Ke'er kembali ke masa lalu, Su Xiao merasa lega, ini perlu, pergilah, aku akan membelikanmu apapun yang ingin ku makan. Jiang Ke'er menarik Su Xiao ke jalan makanan ringan, dan kemudian seperti Mustang yang lepas kendali, dia melepaskannya. Tidak peduli apakah dia menurunkan berat badan atau tidak, makanan penutup yang dia suka beli masih diserahkan kepada rekan-rekannya. Selain itu, Su Xiao mengundang Jiang Ke'er untuk makan makanan penutup favoritnya, dan diam-diam mencatat hobi Jiang Ke'er di dalam hatinya. Hobi Wang Ying tidak pernah diungkapkan, kalau tidak Su Xiao akan mengingatnya. Baru larut malam Su Xiao dilepaskan. Ketika dia pulang, dia mengatakan bahwa lebih melelahkan menemani seorang gadis daripada berkelahi. Mengeluh atau mengeluh, hal yang paling membuat frustrasi adalah Su Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Sakit punggung, tidak ada yang bisa dilatih, Su Xiao langsung tertidur di tempat tidur. Jiang Ke'er tidak bisa tidur lagi, memegangi wajahnya, mengenakan piyama yang indah, memikirkan Su Xiao. Jika Su Xiao tahu, ia takut akan mengalami masalah lain. Wang Ying belum menyelesaikan masalahnya, dan ia memiliki Jiang Ke'er yang lain. Betapa indahnya kehidupan yang akan ia jalani di masa depan. Diperkirakan tidak ada dari mereka yang bisa berlari. Untungnya, Su Xiao belum tahu untuk saat ini. Keesokan harinya, Su Xiao pergi bekerja dengan pakaian formalnya, dan wakil ketua kelompok harus bekerja keras. Jika ia ingin bekerja di agen perumahan, ia akan dipromosikan. Sue, kau di sini. Rekan-rekan yang memiliki hubungan baik dengan Su Xiao menyapanya satu persatu, dan Su Xiao kembali satu persatu. Ketika ia masuk ke kantor, Su Xiao pusing ketika melihat pekerjaan menumpuk di meja. Jika ia menyerahkannya padanya, lebih baik membiarkannya berlari keluar. Lebih mudah. Sambil mendesah, Su Xiao langsung memulai pekerjaannya hari ini. Saat sibuk mencari informasi dan pembeli, Su Xiao hampir lupa makan siang. Kalau bukan karena pemberitahuan, ia pasti sudah melewatkannya. Entah kapan Wang Ying akan kembali, iya. Saat keluar membeli makanan dan kembali, Su Xiao tanpa sadar melirik ke meja resepsionis, tetapi ia tidak familiar dengan pemandangan indah itu. Ia mendesah kecewa, dan hanya menghabiskan beberapa suap makanannya. Su Xiao kembali melanjutkan pekerjaannya. Ketua tim Su, ada klien yang meminta Anda untuk datang dan menerimanya. Seorang anggota tim mengetuk pintu dan bertanya, sepertinya dia kurang puas. Su Xiao mengancingkan penanya dan bertanya, pelanggan seperti apa? Anggota tim mungkin sudah menduganya, dan Su Xiao agak ragu, apakah Liu? Ya, ketika anggota tim mendengar bahwa Su Xiao tahu nama belakang pelanggan itu, mereka tidak terlalu gugup. Tahukah Anda, Su Xiao kini dikenal sebagai raja penjualan di 8 grup, dan hampir semua daftarnya tersedia. Saat memasuki ruang tamu, Su Xiao tidak terkejut melihat sosok yang familiar sekaligus asing. Liu Hu, pemimpin geng serigala darah di ibu kota provinsi. Halo, Tuan Liu. Kita bertemu lagi. Su Xiao berinisiatif mengulurkan tangan, tidak menyangka akan sebegitu kebetulan. Ia merasa tidak mungkin mengatakan itu hanya kebetulan. Liu Hu tersenyum lembut, saya tidak menyangka akan mendengar nama Tuan Su, jadi saya mencoba bertanya. Saya tidak menyangka ternyata Tuan Su. Sekarang saya harus memanggilnya ketua grup Su. Su terkekeh, Tuan Liu sedang bebas. Saya tidak tahu rumah seperti apa yang Tuan Liu inginkan. Saya ingin memperkenalkan Tuan Liu. Liu Hu hanya memberikan beberapa syarat, dan Su Xiao mengerti, toko emas jalanan, untungnya masih banyak, seharusnya memenuhi persyaratan Tuan Liu. Bolehkah saya melihat informasinya dulu? Liu Hu mengajukan permintaan tersebut, sehingga setelah berkomunikasi sebentar, ia pun mendapatkan sedikit pemahaman umum kepada Su Xiao. Ini ada hubungannya dengan geng-geng kecil seperti geng hijau. Dilihat dari penampilan pemimpin geng hijau, ia tampak diperlakukan dengan sangat hormat. Di sini, ia memiliki penilaian yang sangat positif. Ia orang yang menarik. Ya, Su tertawa saat mendapatkan informasi tentang toko-toko itu, tetapi ia tetap waspada. Apakah geng serigala darah ingin menjangkau kota X?
Kalau begitu, tempat ini adalah campuran kebaikan dan kejahatan, dan tugasnya akan menjadi lebih sulit. Saya harap geng Serigala Darah tidak ingin memperluas pengaruhnya di sini, dan Tian Xiaohui serta Zhang Jia tidak akan tinggal diam dan menyaksikan wilayah mereka dibagi, bukan? Senyum Su Xiao di permukaan masih sama, tetapi hatinya sudah penuh dengan pikiran. Liu Hu mengamati dengan cermat dan memilih beberapa di antaranya. Bolehkah saya melihat toko-toko ini besok? Antara pukul 13 dan pukul 17, saya harap saya bisa kembali. Jika tidak ada masalah, saya bisa menandatangani kontrak pada hari Rabu. Tidak masalah. Di mana saya bisa bertemu Tuan Liu besok? Su Xiao bertanya seperti biasa. Saya akan ke sini besok. Ayo kita pergi bersama. Setelah memikirkannya, Liu Hu memutuskan untuk datang ke perusahaan perantara. Siapa yang membuatnya tidak terlalu mengenal kota X? Liu Gang sudah lama tinggal di sini, tetapi ia telah bekerja keras di ibu kota provinsi. Su mengangguk sambil tersenyum, baiklah, besok siang pukul 1, saya akan berada di perusahaan menunggu Tuan Liu datang. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Setelah Liu Hu pergi, Su Xiao kembali berkutat dengan tumpukan dokumen. Setelah menangani beberapa keluhan, tibalah waktunya untuk pulang kerja. Baru saja keluar dari perusahaan, Su tertawa dan melihat Kiao Sheng berdiri di sana. Ia melihat sekeliling lalu berjalan ke arah Jiang KR. Ia sedikit gugup, bagaimana kau bisa datang ke tempat kerjaku? Jiang KR penasaran, tidak bolehkah aku ikut? Su Xiao sedikit putus asa, tidak, Wang Ying juga bekerja di sini. Jiang KR sedikit kecewa. Ia takut pacarnya akan tahu, tetapi sekarang ia juga pacarnya, meskipun ia memaksanya. Namun, ia segera menyesuaikan suasana hatinya, aku di sini untuk mengundangmu melukis sebagai model. Baru-baru ini, studio memutuskan untuk melatihku, jadi saya berencana untuk melukis gambar untuk para siswa studio. Sebenarnya, salah satu alasan Jiang KR datang kepada Su Xiao adalah karena lukisannya. Alasan lainnya adalah karena Jiang KR menginginkan Su Xiao. Jiang KR memberitahu Su Xiao waktunya. Su Xiao melihat arlojinya, kamu belum makan. Ayo kita makan bersama. Tidak, aku masih ada urusan lain. Aku di sini untuk memberitahumu tentang lamaranmu menjadi model. Ayo kita pergi dulu. Sampai jumpa di lain hari. Setelah itu, Jiang KR berlari seperti kelinci. Su Xiao merasa bingung, tetapi tidak mungkin, hal semacam ini, tidak bisakah menelepon. Apakah kamu harus lari sejauh ini untuk memberitahunya secara langsung karena takut kurang tulus? Setelah menggaruk kepalanya, Su Xiao tidak khawatir. Dia makan sesuatu dan pulang, siap untuk melatih kendali elemen anginnya. Aku telah ditinggalkan akhir-akhir ini. Aku tidak tahu seberapa besar kendali elemen angin ini. Apakah ini hanya fungsi tambahan? Su Xiao berpikir sejenak. Dia masih ingat bahwa ketika elemen angin pertama kali muncul, bentuknya seperti tornado kecil, yang berarti elemen angin benar-benar dapat menyerang. Ia hanya perlu mencoba. Bagaimana caranya? Su Xiao mencoba mengumpulkan elemen angin untuk mensimulasikan tornado. Keruntuhannya, hanya dalam waktu kurang dari sedetik, semua elemen angin runtuh di udara. Su Xiao menyeringai, tidak berbentuk tornado. Ada apa? Sistem bilang bisa. Lupakan saja, tidak masalah. Coba lagi. Su Xiao sedikit mengecil dan mencoba lagi untuk membuat tornado muncul, tetapi gagal. Su tersenyum bingung, menatap telapak tangannya yang kosong, bergumam pada dirinya sendiri, ada apa, tornado ini begitu sulit. Tidak mungkin. Berdasarkan penampakan baru, tornado bisa muncul. Apakah tidak ada yang absolut? Atau aku yang terlalu lemah? Su Xiao sedikit frustrasi menghadapi tornado yang tidak begitu dikenalnya, tetapi ia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Apapun yang terjadi, ia pasti akan berhasil pada akhirnya. Su Xiao memperkuat kepercayaan dirinya dan perlahan-lahan mengumpulkan kembali elemen-elemen angin. Tembok halaman yang tinggi dan malam yang gelap memberi Su Xiao perlindungan terbaik. Hanya ada sedikit orang di sini. Ia dapat menunjukkan kemampuannya hampir tanpa ragu. Gagal lagi. Setelah puluhan kali, Su Xiao berhenti dan kembali tidur ketika ia hampir kehabisan tenaga. Hari ini, ia benar-benar lelah. Ia tidak menyentuh pintu sepanjang malam. Ia berpikir begitu ketika ia pergi tidur. Ia tidak memikirkannya. Tornado adalah salah satu bencana alam paling mengerikan di alam. Jika begitu mudah dikendalikan, apakah ia juga disebut tornado? Sebut saja tornado. Tidak hanya tidak memiliki kemampuan untuk melukai orang, tetapi juga sangat mudah dikendalikan. Seorang anak dapat bermain dengannya, dan ia dapat menghibur orang dengan santai. Su Xiao lupa betapa dahsyatnya tornado bencana alam di alam. Ketika sistem memberinya kemampuan, tornado kecil itu muncul. Akibatnya, ia dituntun ke arah yang salah dan menabrak tembok di mana-mana. Ia tidak tahu kapan ia bisa keluar. Pagi itu kembali sibuk. Sore harinya, Su Xiao melihat Liu Hu yang datang sesuai janji. Tuan Liu,
bisakah kita mulai sekarang? Su Xiao berinisiatif bertanya. Liu Hu mengangguk pelan. Kemudian, ia dan Su Xiao masuk ke mobil perusahaan agensi. Su Xiao langsung menuju ke toko yang dipilih Liu Hu. Liu Hu telah memperhatikan jalanan di luar jendela dengan saksama. Su Xiao diam-diam menatap Liu Hu melalui kaca spion. Nyatanya, Liu Hu juga diam-diam menatapnya. Mereka tidak melihat apapun, jadi mereka tidak bertengkar lagi. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko. Su Xiao melakukan tugasnya untuk memperkenalkan Liu Hu, dan penanggung jawab setiap toko pada dasarnya bertemu. Namun, ia tidak menjamin bahwa Liu Hu benar-benar akan menyewanya. Entahlah, Liu Hu hanya ingin mencari tahu tentangnya. Jika tiketnya sudah aman, Liu Hu akhirnya berkata tidak akan menyewanya lagi. Orang lain akan rugi besar, dan rumor akan menyebar luas, yang tentu saja tidak baik. Setelah melihat semuanya, Liu Hu sangat puas dan berkata kepada Su Xiao, sudah malam. Aku akan mentraktirmu makan malam, lalu pulang. Su Xiao menolak dengan sopan, jangan ganggu Tuan Liu. Tuan Liu sangat mahal. Bagaimana mungkin aku membuang waktumu? Liu Hu berkata sambil tersenyum tulus, apa yang begitu mahal? Kalau ketua Su tidak keberatan, aku akan memberinya muka hari ini. Aku yang akan menjadi tuan rumah. Bagaimana? Su Xiao sedikit putus asa, Tuan Liu, maafkan aku, hari ini benar-benar masalah. Aku yang akan menjadi tuan rumah besok. Liu Hu tiba-tiba memasang senyum ambigu, berkencan dengan pacar. Su tersenyum malu, ya. Hahaha. Baiklah, anak muda, masa muda itu menyenangkan. Liu Hu tampak berusia 30-an, tetapi ia berbicara tentang anak muda, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Ia hanya sedikit lebih tua dari dirinya sendiri, katanya, anak muda. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Aku akan datang ke perusahaanmu untuk menandatangani kontrak besok. Liu Hu menjabat tangan Su Xiao dan berpisah di bawah agensi. Su Xiao langsung pergi ke studio lukisan impian untuk menemui Jiang Ke-er. Sebelumnya, Jiang Ke-er mengatakan bahwa ia akan menemuinya terlebih dahulu, tetapi itu masih studio 11, jadi tidak perlu bertanya kepada resepsionis. Diperkirakan Jiang Ke-er belum makan, Su Xiao membawakannya banyak makanan lezat sebelumnya, dan kemudian menimbulkan rasa iri di resepsionis. Aku di sini, Kole. Su Xiao langsung mendorong pintu, meletakkan makanan di tangannya, lalu mencari jejak Jiang Ke-er. Namun, ia tak menemukannya. Begitu ia berbalik, Wen Xiang tiba-tiba memeluknya, menutupi bibirnya. Senyum Su Xiao meledak karena terkejut. Matanya menatap Jiang Ke-er. Ia bersembunyi di tempat yang sulit ditemukan, lalu memanfaatkan ketidakpedulian Su Xiao, diam-diam mencium dirinya sendiri. Ke-er, kau. Su Xiao tak bisa menerimanya. Meskipun ia memiliki hubungan dengannya, ia tetap tak bisa menerimanya. Memang ia sedikit menyukai Jiang Ke-er, tetapi cinta semacam ini belum sampai pada taraf ciuman. Kini Jiang Ke-er tiba-tiba menyerang, dan ia masih bingung untuk sesaat. Tatapan Jiang Ke-er sedikit kosong, baiklah, kalau kau tidak suka, aku tidak akan melakukannya lain kali. Ayo, kita pikirkan bagaimana cara melukis lukisan ini. Su tersenyum, lalu melihat lukisan yang belum selesai di kanvas Jiang Ke-er. Sepertinya itu lukisan yang terinspirasi oleh dirinya. Wajah Jiang Ke-er memerah karena ia dipenuhi Su Xiao. Tanpa sadar, ia menggambar wajah Su Xiao, dan tak ada waktu untuk mengubahnya. Su terkekeh, tidak apa-apa, tidak masalah. Aku akan menggambarnya setelah selesai. Aku tidak akan meminta biaya penggunaan lukisan itu. Ayo, bagaimana kau ingin menggambarnya? Saat tiba waktunya melukis, Jiang Ke-er bersemangat, mengangkat tangannya ke udara, kau tidak tahu sihir. Kita mungkin juga menjadi iblis setengah api dan setengah air. Su Xiao sedikit terkejut dan bertanya, kau ingin menggambar iblis? Jiang Ke-er sedikit malu, lukisan malaikat terlalu banyak, jadi jika kau menginginkan gaya yang berbeda, kau mungkin akan mendapatkan efek yang tak terduga. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bekerja sama denganmu. Menurutmu mana yang lebih baik? Begitu Su Xiaogang bertanya, ia teringat sebuah pertanyaan kunci. Begitu Su Xiaogang menepuk kepalanya, ia tersenyum dan berkata, oh, kamu belum makan, ya. Tepat saat Jiang Ke-er hendak menjawab, ia mendengar Su Xiao berkata, aku membawakanmu makanan. Kamu bisa makan dulu. Bagaimana caranya? Sudah terlambat untuk membicarakannya nanti. Baiklah, tapi kamu juga bisa bicara sambil makan. Dengarkan aku, kita akan. Ketika Jiang Ke-er menyebutkan lukisan-lukisan itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak membicarakannya. Di awal kata-katanya, Su Xiao menyela, ayo makan malam dulu. Jangan khawatir sebentar. Jiang Ke-er sedikit tersipu dan mengangguk. Ia menerima makanan yang dibawa Su Xiao dan mulai memakannya. Ponsel Su Xiao berdering. Halo, Yinger, ini kamu. Apa? Kamu ada waktu sekarang? Baiklah, aku akan menemanimu. Di mana kamu sekarang? Begitu Su Xiao mengangkat telepon,
ia mendapat kabar mengejutkan. Ia lupa janjinya pada Jiang KR untuk sukses di dunia modeling. Tangan Jiang KR kecil dan tak bisa disentuh. Kemudian ia kembali normal. Setelah Su Xiao menutup telepon, ia bertanya dengan nada ringan, apakah itu Kak Wang Ying? Su Xiao menatap Jiang KR dengan canggung, ya, kau tahu, aku dan Yinger sudah lama tidak bertemu. Sekarang dia mengajakku berkencan. Kalau aku tidak pergi, aku khawatir kita tidak akan bertemu untuk waktu yang lama. Jadi Su Xiao sekarang ingin menemani Wang Ying. Wang Ying berkata di telepon bahwa ia hanya punya waktu 3 jam, jadi ia tidak ingin melewatkannya. Silakan saja, tidak masalah. Aku tidak terlalu khawatir tentang apapun di sini. Pergilah dengan Kak Wang Ying dulu, dan kembalilah padaku setelah bekerja besok. Jiang KR mengambil inisiatif untuk mendorong Su Xiao keluar dari studio dan membanting pintu. Su Xiao menyentuh hidungnya, tetapi dia masih terburu-buru untuk menemukan Wang Ying. Setelah 3 jam, Su Xiao tidak ingin membuang waktu. Ketika Su Xiao pergi, Jiang KR ada di balik pintu, memegang gambar kejutan yang akan dia berikan kepada Su Xiao hari ini, berteriak. Untungnya, insulasi suara studio bagus, kalau tidak beritahu yang lain, saya khawatir sekarang orang-orang lajang di seluruh studio harus pergi ke Su Xiao untuk penjelasan. Wang Ying sedang menunggu Su Xiao. Dia sangat sabar. Dia akhirnya habis. Dia bisa menghabiskan waktu sebentar dengan Su Xiao. Ketika Su Xiao tiba, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Su Xiao dengan gembira memeluk Wang Ying. Itu benar. Setelah sekian hari absen, Su Xiao akan sakit cinta. Wang Ying membiarkannya memegang, mendengarkan napasnya yang berat, tiba-tiba merasa bahwa ini baik, tetapi memikirkan hal-hal di sekitarnya sekarang, Wang Ying pahit dan sepat di hatinya. Bukankah lebih baik tenang? Kenapa semuanya jadi eksploitasi? Dengan desahan di hati, Wang Ying diam saja. Setelah beberapa saat, ia mendorong Su Xiao dan berkata sambil tersenyum, kudengar ada gadis yang datang ke perusahaan untuk mencarimu. Su Xiao langsung membantah, gadis itu temanku dari Dream Studio. Kau tahu aku bisa sulap, jadi dia datang untuk membantuku menjadi model. Dia tidak tahu kenapa. Dia tidak menelepon dan langsung pergi ke perusahaan. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak pergi kerja akhir-akhir ini? Kau tidak tahu aku tidak bisa melihat betapa kau merindukanmu. Menemani Wang Ying berjalan di jalan, Su Xiao tersenyum getir. Wang Ying tidak menjawab, tetapi hanya berbicara tentang topik lain. Su Xiao tidak bisa bertanya sampai dia mengirim Wang Ying pulang. Namun, Wang Ying menjamin bahwa dia dapat menghubungi Su Xiao sekali sehari. Adapun apa yang terjadi pada akhirnya, Su Xiao tidak tahu dari Wang Ying, bagaimana ini bisa sesuai dengan kasusnya. Kita harus menjaga situasi saat ini. Bibi Wang Ying tampaknya memiliki kekuatan yang baik, dan keluarga Wang tidak lebih buruk dari keluarga Wang. Menurut Wang Ying, keluarga Wang sangat mencintai Wang Ying, dan hidupnya aman. Su Xiao tidak perlu terlalu khawatir. Adapun yang lain, Su Xiao akan memperhatikan mereka. Setelah Wang Ying kembali, dia ditanya oleh keluarganya tentang apa yang telah dia lakukan ketika dia berlari keluar. Bagaimana dia masih bisa membawa begitu banyak barang di tangannya? Apakah dia menginginkan sesuatu? Apakah dia harus pergi keluar untuk membeli barang-barang kecil yang lebih rendah di mata mereka? Adapun Wang Ying, dia lebih suka dimarahi, tetapi dia juga tertutup. Dia tidak akan memberitahu Su Xiao. Dia takut Su Xiao akan impulsif dan mendatangi keluarganya untuk mencari masalah. Itu akhir yang buruk. Bab 70. Barang-barang yang dibeli Su Xiao untuk Wang Ying sebenarnya barang-barang kecil. Dia tidak kekurangan uang. Membelikan barang-barang mewah untuk Wang Ying bukanlah masalah, tetapi Wang Ying bersikeras untuk tidak melakukannya. Dia tumbuh besar dengan banyak barang, tidak kekurangan apapun, hanya keserakahan dan Su Xiao mengikuti perkembangan zaman. Su Xiao pulang ke rumah dan menelepon Jiang KR. Jiang KR menolak menjawab. Su Xiao merasa sedikit bersalah. Dia tidak akan memilih untuk putus seperti ini. Apa yang bisa dia lakukan untuk tugasnya? Tidak ada suara di sistem, jadi itu seharusnya menunjukkan bahwa Jiang KR belum berpikir untuk putus. Su Xiao sedikit menenangkan hatinya dan mengirim pesan singkat kepada Jiang KR. Beberapa menit kemudian, Jiang KR membalas pesan dingin. Dalam pesan tersebut, Su Xiao diminta untuk pergi ke studio lukis impian sepulang kerja besok, dan mereka berdua mendiskusikan bagaimana cara melukis. Mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi, kalau tidak, mereka mungkin tidak akan bisa bertemu. Bagaimana dengan lukisan untuk Su Xiao? Potret Su Xiao yang dilukis dengan cermat oleh Jiang KR kini tersembunyi di sudut. Tidak pasti apakah akan diambil lagi. Keesokan harinya, Liu datang ke agensi bersama seorang pria berpakaian hitam untuk menandatangani kontrak. Ia memperkenalkan Su Xiao kepada Su Xiao dan mengatakan bahwa pria itu adalah pengawalnya. Su Xiao menatapnya diam-diam dan melihat tatapan dingin pengawal itu yang tertuju padanya. Sungguh tajam. Su Xiao mengalihkan pandangannya. Liu Hu, yang diam-diam menatap mereka,
juga mengalihkan pandangannya dan fokus pada kontrak. Setelah menandatangani kontrak, Su Xiao berkata akan mengundang Liu Hu makan malam. Pria itu menjawab panggilan telepon dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Liu Hu. Liu Hu tertawa, "Maaf, Saudara Su, saya rasa saya tidak bisa pergi hari ini. Saya rasa saya tidak bisa pergi." "Tidak, tidak, Saudara Liu, kalau ada urusan dulu." Sebenarnya, Su Xiao tidak peduli apakah ia ingin tahu tentang Liu Hu atau tidak. Jadi, apakah Liu Hu benar-benar ada hubungannya dengan dirinya, itu bukan urusannya. Pesan sudah dikonfirmasi. Liu Hu berbalik dan tatapannya tajam. Di belakangnya ada Su Xiao, yang belum pergi jauh. Pria itu mengangguk pelan, ya, Liu Gang menghilang setelah bertarung dengan Qin Gang. Saat ini, dapat dipastikan bahwa Qin Gang terlibat dalam hilangnya Liu Gang. Qin Gang? Qin Gang? Qin Gang yang mana? Gumam Liu Hu dalam hati, ini akan memakan waktu lama. Sekarang geng Serigala Darah sedang dalam masa kritis. Geng Hijau, tunggu aku. Telinga Su Xiao bergerak. Bagaimana Liu Hu bisa menyebut Qin Gang? Kenapa semuanya baru setengah jalan? Kekuatan apa yang membantu Liu Hu menyelidiki? Setelah menandatangani kontrak, Su Xiao sejenak tidak peduli dengan pekerjaannya, tetapi terus memikirkannya. Ia menelepon Wang Qiang dan bertanya tentang situasi di jalan kota X baru-baru ini. "Saudara Xiao Ge, saya hanya ingin menelepon Anda." Setelah mendengarkan Wang Qiang, ia mengerti, akhir-akhir ini, dunia akan mengirimkan banyak orang, tetapi keberadaan mereka dirahasiakan. "Saya hanya tahu bahwa mereka telah datang ke Jalan Selatan beberapa kali, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, mungkin geng Serigala Darah dan dunia akan mencapai kerjasama." "Saudara Xiao, apa yang harus Anda lakukan?" Wang Qiang langsung menjadi gugup. Ia takut geng Serigala Darah akan datang untuk membunuh mereka dan membayar nyawa mereka. Liu Gang Qiang adalah orang baik. Ia memiliki beberapa nyawa manusia, baik langsung maupun tidak langsung, di tangannya. Memang benar ia bertindak untuk surga, tetapi juga merepotkan untuk muncul ke permukaan. Apa yang harus dilakukan? Wang Qiang bertanya pada Su Xiao, siapa yang akan pergi? Dunia akan sangat misterius, baru saja melihat puncak gunung es, ia juga memiliki perkiraan dan perbandingan kasar. Ini seperti memukul batu dengan telur untuk melawan aliansi asosiasi dunia dan geng Serigala Darah dengan kekuatan geng hijau dan dirinya sekarang. Su Xiaoxi tidak memikirkan cara yang baik untuk pergi. Dia hanya bisa membuat Wang Qiang tidak panik dan mengikuti yang biasa. Setelah bekerja, Su Xiao gemetar di tengah malam, dan kemudian diam-diam pergi ke jalan selatan, tempat ia menguburkan jenazah Liu Gang. Begitu dia masuk, dia merasa dingin di belakangnya, dan lampu depan menyinarinya. Ketika Su Xiao bingung, dia mendengar sekelompok langkah kaki dan suara yang dikenalnya. "Pembunuh, aku menunggumu." Sebuah suara kemenangan datang. Apa yang bisa Su Xiao lakukan? Dia hanya bisa tersenyum pahit. Bagaimana dia bisa menjadi Baisa lagi? Tampaknya nasibnya dengan Berta tidak dapat diputuskan. Berbalik dan tersenyum, Su berkata sambil tersenyum, "Petugas Bai, bagaimana mungkin aku pembunuhnya? Tidak bisakah aku membayangkan adegan pahlawan menyelamatkan si cantik?" Berta melihat wajahnya, dan langsung berseru kaget, "Sue," tersenyum. Polisi dari tim investigasi tidak tahu apa yang membuat pemimpin mereka terkejut. Mereka mengepung Su Xiao dengan sikap profesional. Satu-satunya senjata yang mereka miliki adalah diarahkan ke Su Xiao untuk mencegahnya melukai orang lain. Su tersenyum tak berdaya, "Malam yang panjang. Aku tidak menyangka menyelamatkan si cantik adalah kejahatan bagi para pahlawan. Oke, aku akan mengaku bersalah. Jangan arahkan pistol padaku, oke? Aku sangat pemalu. Aku takut. Apa kau mau membayarnya?" Dia tidak terburu-buru. Tidak ada polisi yang bisa melihat kekurangannya. Baisa memberi isyarat kepada polisi untuk kembali ke pos mereka. Ketika orang-orang berpencar, dia menarik Su Xiao ke samping. "Ketika kamu datang ke jalan selatan di tengah malam, semua orang mengira itu bersalah. Kamu kembali untuk melihat TKP. Ini adalah pengalaman yang diceritakan oleh kepala polisi kriminal, jadi kita tidak bisa menyalahkan polisi karena terlalu sensitif." Su Xiao mengangkat tangannya untuk menyerah, "Baiklah, lain kali ketika aku ingin menikmati, aku harus datang siang hari." "Oke, petugas Bai, sekarang sudah malam, bisakah kamu membiarkanku pulang untuk dikejutkan?" Baisa ragu-ragu, menggelengkan kepalanya, dan seperti biasa, memanggil seseorang untuk memeriksa Su Xiao. Su Xiao menjawab satu persatu. Polisi membuat catatan untuknya guna memastikan tidak ada masalah sebelum melepaskan Su Xiao. Mereka juga menekankan bahwa jika ada petunjuk, Su Xiao harus bekerja sama. Su Xiao berjanji berulang kali sebelum dibebaskan. "Qin Gang." Wang Qiang menatap Su Xiao, yang duduk di seberang dengan rasa takut yang masih tersisa, dan dengan ragu bertanya, "Saudaraku tersenyum, apakah Serigala Darah membantumu menemukanmu?"
Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, hanya takut malam ini. Untungnya, kualitas psikologisnya sangat baik, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa terus berdiri di sini. Dia telah mendengar banyak tentang kemampuan polisi di kota X, dari kecil hingga besar, dan dia tidak berani menantangnya. Wang Qiang memikirkannya, saudara Xiaoge, jalan selatan adalah tempat kita bertempur. Sekarang ada polisi yang berjaga siang dan malam. Apakah kamu tidak kebetulan bertemu dengannya? Su Xiao tidak marah, tidak, mengapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Dia hampir tidak bisa kembali. Wang Qiang menggaruk kepalanya yang botak, aku baru saja mendengar adikku mengatakan bahwa karena dia pergi ke jalan selatan untuk membeli camilan, dia ditekan ke tanah ketika dia berperilaku tidak biasa. Petik 2. Jika kamu memiliki berita di masa mendatang, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin. Jika tidak, jika kamu tidak tahu apa-apa dan mengikuti orang lain dalam kegelapan, bagaimana kamu bisa berkembang? Su Xiao masih memiliki tugas. Dia telah mengikuti orang-orang sepanjang waktu. Dia tidak ingin mendapatkan peringatan kegagalan sistem yang dingin. Wang Qiang segera setuju, kakak Xiao, sudah terlambat, atau aku akan membiarkan adikku mengantarmu pulang. Su Xiao melambaikan tangannya untuk menolak, lalu pergi mencari hotel, siap untuk menghabiskan malam. Kau benar-benar ada hubungannya dengan geng hijau. Tepat setelah aku sampai di hotel dan berbaring di tempat tidur, sebuah suara aneh terdengar, sedikit penasaran, aku hanya tidak tahu bagaimana kau dan King Bang bisa bersama. Seorang salesman, satu geng, sungguh kombinasi yang menarik. Su Xiao langsung menegangkan tubuhnya, siapa, beri aku jalan. Kalau kau cuma bilang, betapa tak tahu malunya aku. Lupakan saja, kau pasti ingin melihat wajah tampanku. Tuan muda dengan berat hati akan membiarkanmu melihatnya. Sepertinya pengunjung itu narsis. Ia muncul tiba-tiba dari sudut, dan aku tak sanggup menggambarkan wajahnya. Sue tak kuasa menahan tawa, jadi ia pun tertawa. Tampan. Sungguh cantik. Jelas sekali wajahnya penuh luka, lubang dan jerawat, seluruh wajahnya, hanya sebuah kata, tak sanggup melihatnya. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tidak cukup tampan? Tidak cukup tampan. Singkirkan wajahmu itu hanya ludah 10.000 orang. Si pendatang itu sangat narsis, Su Xiao membenarkan, dia tertawa lebih keras, tidak bisa menahan sakit perut, bertanya dengan lucu, tidak tahu namamu. Marga Ben Shao adalah Su. Si pengunjung menjawab dengan angkuh, seolah-olah sangat bangga. Su Shao, aku khawatir hanya ada sedikit babi. Melihat pria yang mengaku sebagai babi kecil, Su Xiao membenarkan hal ini dalam hatinya, oh, babi kecil, apa yang bisa kulakukan untukmu? Berbicara tentang ini, babi kecil itu tiba-tiba menjadi serius, ikutlah denganku, tuanku ingin bertemu denganmu. Aku akan pergi denganmu jika aku bilang aku akan pergi denganmu. Kalau begitu aku tidak punya banyak muka. Su Xiao sengaja berkata, kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Su Shao tiba-tiba menyerang Su Xiao. Su Xiao langsung menggunakan jet kunedo. Siapa sangka Su Shao selicin ikan loah dan tidak bisa menangkapnya. Lemak di sekujur tubuhnya memberinya banyak kemampuan bertahan. Pukulan ke arahnya sama sekali tidak sakit. Su Xiaodao menghirup AC, segera menemukan kesempatan yang tepat, meraih pintu, dan melarikan diri. Untungnya, dia belum sempat mengeluarkan ponsel dan dompetnya. Reaksi si babi kecil juga sangat cepat, melihat Su Xiao kabur, langsung mengejarnya, meninggalkan ruangan yang sangat berantakan, dua orang juga kebetulan berantakan. Su Xiao tidak punya waktu untuk memikirkan efek sampingnya. Begitu dia bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan si babi kecil tanpa menggunakan kendali elemen. 36 siasat adalah cara terbaik. Dua orang saling mengejar dan melarikan diri. Mereka benar-benar seperti pasangan. Satu-satunya hal yang terjadi yang melanggar aturan adalah yang satu gemuk dan jelek, dan yang satunya tampan dan kurus. Kombinasi ini, Su Xiao berlari ke jalan selatan dengan seluruh tenaganya. Elemen angin mengendalikan, mempercepat, dan mulai dengan tenang. Begitu elemen angin terpasang, ia berjalan cepat. Pik hanya bisa menatap Su Xiao. Meskipun ia berada dalam jangkauan penglihatannya, ia tidak bisa mengejar. Jalan selatan sangat dekat dengan hotel yang dicari Su Xiao, itulah sebabnya Su Xiao langsung mengunci pintu dan kabur. Kalau jauh, mau kemana? Kalau kebut-kebutan di jalan, sekalian saja ikuti babi itu. Masih ada secercah harapan saat menabrak sarang naga dan sarang harimau. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, secercah harapan saja tidak cukup. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini,
Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.